Eh, Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Adik-adik sekalian, ini suara saya ya diperangkatkan. Apakah semuanya sudah jelas? Kalau belum jelas, boleh di-unmute. Tapi kalau udah jelas, diam aja, Dek. Oke, sudah jelas ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Fazli ya, bahwa setelah UTS adalah giliran saya yang akan memandu mata kuliah akuntansi biaya ini. Nah, di awal kuliah Pak Fazli dan mungkin Anda semua sudah, saya anggap ya, sudah tahu sebenarnya yang akan kita bicarakan di akuntansi biaya itu apa, ya kan? Karena pada dasarnya ketika kita ingin mempelajari satu ilmu pengetahuan, kita harus tahu tujuan dari mata kuliah ini pada akhirnya untuk apa. Apalagi karena kita adalah konsentrasinya atau jurusan kita adalah akuntansi. Nah, akuntansi biaya ini kan semua sudah tahu bahwa merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan juga bagian dari akuntansi manajemen. Sehingga di awal-awal sekali Anda diberikan pemahaman tentang apa perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Karena sangat penting sekali ketika kita memahami suatu ilmu, itu kita harus juga memahami substansi dari ilmu itu. Jadi tidak hanya teknis, ya. Karena pada intinya teknis itu kalau nantinya kita sudah paham ya tentang substansi dari suatu mata kuliah, itu tidak masalah lagi, Dek. Karena misalnya mengenai rumus ya, mengenai format. Nah, itu dengan kalian berlatih ya, menyelesaikan soal atau membuat sendiri soal. Ya, membuat sendiri soal, kemudian kalian jawab. Nah, itu pada akhirnya akan bermuara pada pemahaman kalian terhadap ilmu tersebut. Makanya tadi di awal kuliah Pak Fazli menyampaikan menjadi syarat utama ya dalam nilai akhir kalian adalah kalian mengerjakan ya kasus yang diberikan oleh Pak Fazli. Kalau nggak salah Ibu membuat apa? Laporan biaya produksi apa laporan apa, Dek? Komtingnya ada nggak? Komtingnya mana? Ya, Bu. Oh, saya kira Khairul Rizal ya komtingnya, rupanya itu yang komting satu lagi ya, Devi ya. Devi ya. Komtingnya siapa nih, Devi kan? Komtingnya siapa? Ini saya nggak kelihatan nih. Komtingnya siapa, Dek? Saya, Bu. Nama? Nih nggak kelihatan di sini. Nama siapa, Dek? Zahra. Oh, Zahra. Zahra. Ya. Berarti yang lalu itu belum ada ya, belum ada yang di sini ya. Nanti Zahra kamu WA aja, please saya aja ya. Biar saya simpan ya, Zahra ya. Ya, Bu. Ininya apa? Nomor kamu. Baik, kalau saya lihat dari RPS berarti asumsinya Anda sudah selesai ya tentang bagaimana menggunakan metode harga pokok proses ya dalam menentukan harga pokok produk. Nah, kenapa? Karena kita ketahui bahwa akuntansi biaya itu tujuannya ada 3. Nah, ini harus diingat sampai kapanpun ya. Jadi jangan sampai nanti waktu udah selesai ini terus lupa sebenarnya tujuan akuntansi biaya itu untuk apa. Kalian hanya ingat bagaimana cara menghitung, itu pun bisa jadi lupa ya kan. Nah, pada intinya ya, concern-nya adalah kalian harus tahu apa tujuan dari akuntansi biaya itu sendiri. Nah, yang sekarang kita bicarakan adalah masih tujuan yang pertama, yang sebelumnya materi sebelumnya yang dari 1 sampai materi ke-7 ya. Yaitu yang pertama adalah penentuan harga pokok produk. Berarti kalau penentuan harga pokok produk menjadi tujuan dari akuntansi biaya, kira-kira esensi dari tujuan tersebut apa? Ya kan? Nah, itu nanti akan ada kaitannya dengan tugas yang diberikan oleh Pak Fazli ya. Jadi tugas itu kan teknis ya sifatnya, tapi kita harus tahu. Karena pada dasarnya ketika kita menggunakan, maksud saya menggunakan informasi biaya, terus kita menggunakan
akuntansi biaya yang outputnya itu kita bisa menentukan harga pokok produk, itu pada dasarnya kita ingin menentukan harga jual. Jadi tidak bisa secara estimasi biasa ya, kalau memang kita mau menentukan harga pokok produk, harga jual yang kompetitif ya. Jadi artinya kita harus menentukan dulu harga pokok produk. Nah, yang jadi masalah adalah secara teknisnya menentukan harga pokok produk ini pasti ada cara kan atau metode. Nah, metode itu harus kita lihat ini jenis atau cara berproduksi perusahaan itu seperti apa gitu. Nah, makanya kenapa Anda di awal-awal diperkenalkan tentang cara berproduksi. Sebelum ke cara berproduksi, Anda diperkenalkan jenis-jenis perusahaan. Nah, di awal sudah disampaikan, walaupun tidak disampaikan secara langsung, pokoknya setiap bahan-bahan kan Anda sudah baca ya, bahwa center point atau bukan center point, tapi subjek nanti di akuntansi biaya itu pasti perusahaan manufaktur. Kenapa? Karena memang dia secara aktivitasnya kan lebih kompleks dia. Secara aktivitasnya lebih kompleks. Terus yang akan kita bicarakan adalah perusahaan yang memproduksi sesuatu. Jadi kan beda dia dengan perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu kan dia hanya membeli barang tanpa mengubah, ya, tanpa mengubah apa yang dia beli pertama. Berarti bahan yang dia beli pertama itu yang dijual. Misalnya kita jualan kain. Nah, kita jangan ubah kalau memang itu kita perusahaan dagang. Jadi dia dikategorikan sebagai pedagang perusahaan dagang ketika ya dia beli kain, maka yang dijual adalah kain. Tapi pada saat dia membeli kain, yang dijual adalah produk lain selain kain, berarti dia harus mengolah dulu, mungkin menjadi baju, terserah apa produknya ya. Mungkin dari kain itu menjadi gorden misalnya, atau mungkin dari kain itu akan menjadi perlengkapan bebel misalnya. Ya, misalnya taplak dan apapun lah itu. Pokoknya dari kain, tapi yang dia jual adalah bukan kainnya. Nah, itu kita kategorikan dia sebagai perusahaan manufaktur. Maaf ya, saya review sedikit karena setelah ini kita teknis, Dek. Kalau kita teknis, itu otomatis itu adalah tugas Anda untuk melatih diri sendiri setelah kalian baca bahan, terus dosen kasih kuliah. Itu akuntansi biaya ini nggak akan bisa kita pahami secara teknis kalau kita nggak mengerjakan sendiri. Nggak bisa hanya mendengarkan ceramah dosen, artinya seperti ini ya metode ceramah, karena memang dijelaskan gitu ya kan, itu nggak bisa, walaupun kalian merasa bahwa begitu PPT-nya muncul, oh kayaknya udah paham, nggak bisa. Jadi kita harus juga melatih dengan tangan kita sendiri dalam kita menyelesaikan soal. Nah, seperti yang saya bilang tadi, berarti ketika kita menentukan harga pokok produk, kemudian dari sanalah informasi tersebut kita gunakan untuk menentukan harga jual. Nah, ini mungkin nanti akuntansi manajemen belum ya, semester depan ya. Zahara, akuntansi manajemen udah pernah? Nanti ya. Nah, berarti ini ada cikal bakal kalian nanti akan mempersiapkan diri kalian untuk kuliah di akuntansi manajemen, karena nanti ada beberapa materi-materi yang akan dibicarakan juga di akuntansi manajemen. Tapi akuntansi manajemen dia lebih banyak ke informasi untuk keputusan manajemen ya. Jadi dia agak lebih luas, tetapi tidak terlalu seperti akuntansi biaya. Kalau akuntansi biaya kan ada juga informasi yang digunakan oleh manajemen ya. Tapi ada juga yang berhubungan dengan akuntansi keuangan. Nah, tapi kalau akuntansi manajemen pure untuk internal perusahaan ya, jadi mungkin banyak lebih ke informasi yang akan dibutuhkan dalam pengambilan keputusan manajemen nanti, bab-bab yang akan muncul di akuntansi manajemen. Nah, balik lagi ke akuntansi biaya, berarti kalau seandainya salah satu dari tujuan akuntansi biaya itu adalah penentuan harga pokok produk, terus penentuan harga pokok produk akan ditentukan dari cara berproduksi perusahaan, makanya kan kalian mempelajari tentang yang dua metode itu ya, yaitu job order costing dan proses costing. Nah, itu udah tahap topik ke-9, saya beranggapan kalian udah tahu ya perbedaan antara job order costing dan proses costing seharusnya ya.
Jadi ketika ditanyakan apa sih bedanya, kenapa suatu perusahaan disarankan untuk memakai proses costing, kenapa suatu perusahaan disarankan untuk memakai job order costing, apa sih perbedaan keduanya, bagaimana pada kondisi apa sih perusahaan itu harus memilih menggunakan metode harga pokok pesanan, pada saat kapan si perusahaan, pada kondisi perusahaan seperti apa, disarankan untuk menggunakan metode harga pokok proses. Nah, jika ini sudah paham, jadi tinggal kita melihat teknisnya. Mungkin ada yang terakhir kali itu tentang, coba saya share screen dulu ya. Itu kalau nggak salah saya, itu pasti tentang metode harga pokok proses kalau saya lihat di RPS ya, di topik 7. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan teknis itu adanya, ya kalau di akuntansi biaya, teknis yang lumayan, bukan sulit ya, lumayan membutuhkan waktu ya untuk menyelesaikan outputnya untuk metode harga pokok proses. Jadi outputnya itu adalah laporan biaya produksi. Beda kalau kita menggunakan metode harga pokok pesanan. Ya, metode harga pokok pesanan karena cara berproduksinya itu produksinya terputus-putus, artinya dia akan menghitung ya per pesanan, ya tidak dikumpulkan. Jadi sesuai dengan speknya, terus terputus di sana dan mulai lagi. Makanya dikatakan terputus-putus, ya kan gitu ya. Dan ada beberapa lagi yang kita ketahui bahwa kalau seandainya kita ingin menghitung harga pokok per unit, jika menggunakan job order costing, maka kita harus kumpulkan dulu total biaya produksi untuk pesanan yang bersangkutan, dibagi dengan jumlah unit untuk pesanan tersebut. Baru kita dapat harga pokok per unit untuk pesanan tersebut. Berbeda dengan kalau kita menggunakan harga pokok proses. Itu adalah kita mengumpulkan, mengakumulasikan seluruh total biaya produksi untuk bulan atau periode bersangkutan, tergantung kita mau menentukan harga pokok produk itu bulan berapa misalnya, gitu kan dia periode ya, misalnya bulan Januari. Nah kita kumpulkan dulu. Nah kita tahu bahwa salah satu yang membedakan antara perusahaan dagang sama perusahaan manufaktur adalah dari penyajian di laporan laba rugi dan penyajian di neraca bagian persediaan. Laba rugi mungkin akan ada perbedaan di harga pokok penjualan ya, penyajiannya ya, bahwa kalau di perusahaan dagang itu di harga pokok penjualan nggak akan ada harga pokok produksi. Gitu. Terus kalau di laporan posisi keuangan di bagian persediaan, jadi ini biasanya kalau yang saya sebut-sebut yang mungkin nggak ada terlalu intens di buku, itu adalah substansi supaya gampang ya dalam memahami. Nah jadi buat yang ini boleh catat, oh berarti karena gini, di awal kan udah baca duluan ya. Terus dosen emang tugasnya itu untuk kasih highlight kalian sebenarnya Bu, nanti yang kita harus pahami itu apa. Jadi waktu kalian kan kalau bahan kan banyak deh ya, jadi yang harus kita sangat pahami itu apa. Minimal begitu setiap sesi kuliah ada 1 atau 2 kalimat quote tertentu yang emang kalian ingat sampai kapanpun. Nah kalau saya kuliah saya seperti itu, karena kalau yang sifatnya detail kita harus ulang-ulang lagi ya, ulang-ulang kayak bagaimana cara menghitung unit ekivalensi kan harus ulang lagi ya. Bagaimana kita menyusun laporan biaya produksi sesuai dengan formatnya, itu kan harus baca-baca lagi bukunya, nggak mungkin dalam satu sesi, ini 1,5 jam langsung hafal bagaimana caranya, itu harus ulang. Karena uniknya akuntansi apapun ya, karena dia ada combine antara konsep sama teknis, makanya karena ada teknis itu, kenapa akuntansi menjadi unik, dianggap bahwa sangat sulit, padahal tidak deh sebenarnya. Ya, sering dibilang akuntansi sulit ya, dalam ilmu sosial itu pasti banyak hitungan. Kalau menurut saya bukan banyak hitungan ya. Kalau banyak hitungan itu kan terkesan seperti matematika ya, statistik gitu ya kan. Tapi kalau akuntansi sendiri hanya butuh tambah kurang bagi. Nah, yang paling penting adalah interpretasi ya, interpretasi terhadap case-nya gitu. Makanya kenapa sangat dibutuhkan kemampuan kita untuk sangat memahami setiap materi, memahami beda sama kita ngafal deh. Kalau menghafal pasti lupa.
Nah, misalnya di akuntansi keuangan, kalian ngafal bagaimana buat jurnal penyesuaian, nggak akan bisa. Karena jurnal penyesuaian itu nggak bisa dihafal. Tapi minimal kalian tahu pola langkah-langkahnya buat jurnal penyesuaian seperti apa. Atau misalnya jurnal. Jurnal kan nggak bisa dihafal, dia tergantung dari case-nya. Bayangkan kalau kalian lagi sudah bekerja ya, kan nggak akan mungkin dikasih soal seperti di buku ya. Pasti dikasih adalah bukti-bukti transaksi, misalnya dikasih rekening koran. Karena kita ingin membuat jurnal penyesuaian, misalnya, atau pada saat kita mau buat laporan keuangan, kan kita harus membuat penyesuaian harus sesuai dengan kondisi sebenarnya pada per tanggal kita buat laporan. Misalnya kita ingin mengakui beban bunga yang muncul, karena sebelumnya kita nggak tahu kalau kita nggak ngeprint rekening koran. Karena kan nggak ada notifikasi dikasih kwitansi atau apa pada saat tabungan kita atau rekening kita dipotong ya, tiba-tiba udah ada, kalau kita lihat mutasi dari rekening koran kita, tiba-tiba udah ada biaya bunga dari bank ya, atau dapat pendapatan ya, pendapatan bunga dari bank, beban ADM. Nah, itu kan harus kita jurnal juga atau kita catat ketika kita ingin membuat laporan keuangan. Nah, otomatis dengan kita sudah paham itu, saya rasa akuntansi biaya ini bukan sesuatu yang sulit lagi ya. Terbukti dari mungkin sebagian besar mahasiswa yang memang seperti kata Pak Fadli itu komit ya, komit terhadap mata kuliah, karena kita kan jarak jauh nih deh, Zoom ya. Jadi walaupun ini dunia sekarang kan nggak jadi kendala ya dalam kita mendapatkan ilmu ya, malah kebanyakan kita dapat ilmu itu dari media sosial atau dari ini. Misalnya kalian banyak dapat ilmu dari YouTube ya, ilmu apapun ya. Jadi kita menambah wawasan kita, melihat berita atau menonton sesuatu itu dari YouTube atau dari informasi kita googling gitu, boleh-boleh aja sih. Malah sekarang kalau kalian nanti ingin nanti kalau ambil auditing ya kan, atau di akuntansi keuangan kalian pengen lihat apa sih isi standar audit misalnya, itu kita tinggal download sekarang. Jadi serba free. Kalau dulu kan harus beli buku dulu, ya kan, beli buku dulu, bukunya pun harga mahal ya kan, sehingga paling mahasiswa berharap dari sharing si dosen. Sharing si dosen pasti dikasih buku, fotokopi ya sama aja gitu ya kan. Jadi kalau sekarang udah gampang. Cuman masalahnya adalah mahasiswa saya itu ketika dikasih soft copy itu mereka nggak download pun mungkin enggak gitu. Jadi pada saat dibutuhkannya dia misalnya waktu mau ujian, itu pun kalau dia download. Nah masalahnya kalau kita baca lewat HP misalnya bahan, nggak semua pada akhirnya excited ya, atau karena mungkin tulisannya ya kan agak susah lihatnya dan segala macam. Pada akhirnya kalau akuntansi itu mau nggak mau memang ada yang kalian print, minimal PPT ya di print, misal 1 halaman itu kalau mau hemat ya bisa 6 atau 4 gitu, 4 slide. Nah, makanya slide-slide yang diberikan di e-learning sebenarnya di-download. Nanti slide-slide yang sebentar lagi juga akan muncul itu yang setelah UTS akan saya bagikan ya. Itu untuk panduan Anda, karena kan kalau di slide itu kan hanya sifatnya ringkas ya. Tetapi karena kan sudah dikatakan oleh Pak Fazli itu kalian minimal kan juga harus punya 1 buku teks referensi salah satunya ya kan, dan semua sudah, kan ini udah kuliah ke-9 saya yakin semua udah tahu. Jadi buku akuntansi biaya apapun boleh, yang apalagi kalau yang utama ya. Oke, yang ini semua mudah-mudahan sudah, makanya saya bilang saya cuma review aja sebelum kita masuk ke akuntansi biaya. Jika nanti ada biaya bahan yang muncul mungkin akibat ada kerusakan ya, akibat produknya cacat ya, bagaimana akuntansi atau perlakuannya ya kan, atau nanti ada yang satu lagi spoiled ya, artinya dia ada yang nggak sempurna. Kalau cacat mungkin harus di rework atau dikerjakan kembali, ada butuh pengerjaan kembali, jadi itu membutuhkan penambahan biaya. Nah, bagaimana perlakuan akuntansinya? Makanya kalau pada saat topik 9 ini lebih ke akuntansi keuangan, Dek.
karena akan berbicara tentang jurnal. Jurnal kan berarti akuntansi keuangan. Jadi persis seperti di awal materi kuliah bahwa akuntansi biaya ini adalah bagian dari akuntansi keuangan dan bagian dari akuntansi manajemen. Nanti kalau ditanya, ya, akuntansi biaya ini merupakan golongan merupakan golongan dari akuntansi enggak? Enggak, dia bagian dari keduanya. Jadi dia itu hanya jenis dari akuntansi ya, jenis dari materi akuntansi ya. Jadi kayak akuntansi terapannya lah gitu ya. Jadi kalau golongan besar dari akuntansi itu dibagi dari dua elemen besar, bidang besarnya ya. Yang umum itu adalah akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Pada akhirnya nanti ada breakdown-nya lagi ya, yang kalian pelajari selama kuliah S1 ini. Nah ini kan saya rasa ini udah tahu ya, kalau untuk metode harga pokok proses yang paling kita bisa fokuskan supaya kita bisa bedain sama pesanan adalah bisa jadi dari bagaimana cara mengumpulkan biayanya, ya. Nah makanya di awal-awal kali semester ini itu kan banyak sekali materi tentang pemahaman tentang apa ya, terminologi biaya. Terus apalagi deh, klasifikasi biaya. Di mana klasifikasi biaya dibagi menjadi beberapa golongan yang sangat besar sekali ya. Nggak hanya satu ya. Jadi tapi memang yang paling difokuskan adalah jika digolongkan menurut behavior-nya ya. Menurut ada chapter tersendiri lah cost behavior itu ya, atau materi tersendiri. Nah, kenapa nanti akan ada gunanya pada saat Anda akan menghitung ya beberapa total biaya yang nanti akan kita jadikan sebagai teknis ya. Jadi jenis-jenis biaya ini nanti akan muncul di teknis pada saat kalian, misalnya untuk kasus ini metode harga pokok proses itu akan muncul ya. Misalnya gini, pada saat Anda diminta untuk menghitung laporan biaya produksi, kadang-kadang di soal tersebut menyatakan produk dalam proses itu dengan tingkat penyelesaian, misalnya bahan baku 100%, biaya konversi 20% misalnya ya. Nah, kalau kita nggak tahu jenis-jenis dari biaya, maka kita akan bingung loh. Biasanya kan yang dikasih informasi adalah biaya bahan baku, penyelesaian berapa, biaya tenaga kerja langsung penyelesaian berapa untuk produk dalam prosesnya, dan biaya overhead pabrik. Nah, ada beberapa mahasiswa mungkin mengabaikan ya jenis-jenis dari biaya, padahal biaya konversi itu terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Jadi begitu kalian membuat hitungannya, kalian breakdown. Kalau biaya konversi aja nggak bisa karena harus dirincikan dia kalau kita nanti akan menyelesaikan soal laporan biaya produksi. Berarti waktu kalian menghitung unit ekivalensi, mudah-mudahan masih ingat caranya, itu kalian harus breakdown dulu. Masing-masing dari produk dalam proses itu berapa unit ekivalensi. Karena apa? Kenapa kita perlu menghitung unit ekivalensi? Kan itu biasa banyak mahasiswa cuma ngafalin caranya, tapi dia nggak tahu untuk apa repot-repot ngitung unit ekivalensi, apa nanti tujuannya. Karena pada dasarnya, pada saat dalam satu periode itu, kan pasti ada produk yang belum selesai ya. Berarti dia belum menyerap semua biaya yang harus dia serap supaya bisa selesai. Jadi pada akhir periode ada produk dalam proses. Tapi karena dia sudah menyerap sebagian biaya, kira-kira kalau kita ekivalensikan, setarakan dia menjadi berapa tergantung satuannya, misalnya berapa kilo gitu. Misalnya dari produk dalam proses 5.000 kilo. Kira-kira dari produk dalam proses yang 5.000 kilo, kalau kita unit ekivalensikan dia, kita setarakan dia jadi berapa kilo. Nah, misalnya jadinya 1.000 kilo, misalnya gitu ya. Dengan tingkat penyelesaian sesuai dengan yang diasumsikan. Misalnya kayak Ibu bilang tadi, bisa jadi biaya bahan baku tidak perlu ada lagi penyerapan biaya bahan baku karena udah 100% misalnya. Tapi perlu adanya finishing misalnya. Apa penyerapan biayanya yang akan muncul? Bisa jadi nanti kalau mau selesai ada biaya tenaga kerja langsung yang akan harus mengerjakannya gitu ya, terserap biayanya. Berarti ada tenaga kerja yang harus dibutuhkan untuk akhirnya produk tersebut akan ke proses finish good ya. Terus ada biaya bahan tidak langsung yang harus terserap.
Nah, karena belum semuanya, mungkin ya biaya konversi atau biaya tenaga kerja langsung dan si biaya overhead pabrik ini masih tingkat penyelesaiannya masih sekitar 30%. Atau nanti diberi asumsi bahwa biaya tenaga kerja langsungnya itu masih ya terserap 70% ya untuk produk dalam proses, terus untuk biaya overhead pabrik masih 50%. Nah, itu gunanya supaya kita tahu setaranya itu berapa dalam jumlah unit ya. Atau satuannya apa, misalnya kilogram, liter, terserah lah nanti satuannya apa. Makanya dalam pada saat kalian belajar produk dalam proses itu biasanya ada muncul agak sedikit banyak hitungannya, maksud Ibu ya, di metode harga pokok proses. Kalau pesanan itu nggak begitu karena dia memang terputus-putus ya. Jadi kita totalin aja semuanya yang total biaya produksi semua untuk produk pesanan tersebut dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan untuk produk pesanan tersebut. Ya, jadi kan tinggal gampang ya, tinggal kita bagi. Cuman mungkin di awal-awal untuk metode harga pokok pesanan banyak diperkenalkan bagaimana jurnal ya, jurnal yang akun-akunnya itu biasanya baru muncul kalau dia di perusahaan manufaktur. Misalnya kalian selama ini nggak pernah tahu ada akun yang namanya produk dalam proses, kan nggak tahu ya. Terus ada akun antara yang gaji dan upah. Terus ada akun yang ada persediaan produk. Jadi dulu kan belum ada ya waktu perusahaan dagang, mungkin produk dalam proses itu nggak pernah tahu kita bahwa itu ada. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini seperti Ibu katakan, kita nggak akan mungkin, kalau udah ada depannya akuntansi, kita nggak akan mungkin menghindari yang namanya jurnal. Jadi dalam akuntansi, secanggih apapun teknis cara kita menghitung, itu tidak akan ada gunanya ya bagi laporan kita jika kita tidak jurnal. Ya, makanya misalnya kalian udah dapat nih, oh Bu, udah dapat Bu, berapa biaya bahan baku, udah dapat tenaga. Ya udah, kalau cuman sekedar hitungan, kita nggak nyatet, itu sama aja. Nggak akan muncul di laporan, ya, nggak akan muncul di laporan. Misalnya, ini kan hubungannya pasti nanti dalam kalau di laporan keuangan yang ada hubungannya sama laporan posisi keuangan dan ada hubungannya dengan laporan laba rugi, ya. Kenapa? Di awal sudah diberitahu bahwa biasanya akun yang relevan nanti hubungannya sama akuntansi biaya ini, pencatatan dari akuntansi biaya ini adalah di bagian laporan posisi keuangan ya, khususnya di persediaan. Akan muncul nanti di buku besar seharusnya sesuai dengan yang sebenarnya. Maka ketika kita membeli bahan baku, ketika kita memakai bahan baku, terus bahan baku itu sudah kita proses dengan adanya konversi tersebut ya, di mana kita mengkonversikan bahan baku menjadi produk jadi, akan muncul yang namanya tenaga kerja langsung, akan muncul namanya BOP, ya, akan muncul yang namanya total biaya produksi yang menjadi harga. Terus akan muncul harga pokok produksi ya, kan udah ada formatnya untuk menghitung harga pokok produksi sehingga kita jadi tahu nanti berapa harga pokok dari produk gitu, sehingga kita tahu harga pokok penjualan dan makin kesininya kita akan pada akhirnya menemukan output yang angkanya itu seharusnya kita harus jurnal sesuai dengan aktivitasnya. Nah, ini kan ilustrasi jurnal yang dibuat. Misalnya ketika dipakai bahan baku, berarti otomatis bahan baku yang sebelumnya kita beli itu kan di debit ya. Berarti konteksnya kalau kita udah tahu saldo normal, itu jurnal umum itu udah nggak ada masalah lagi. Saldo normal itu kan cuma 5 elemen itu yang harus kita hafal ya deh ya. Ya, kalau dia kategori aset, maka saldo normalnya di debit. Jadi kalau dia persediaan, kategori aset nggak? Aset, misalnya persediaan. Ya berarti kan aset ya. Jadi begitu muncul kita udah tahu. Cuma yang jadi masalah, kita harus baca buku, kita harus lihat kebiasaannya atau familiarnya itu untuk nama akunnya apa. Kan itu ya, biasanya kita perlu kan. Walaupun kita udah tahu pemahaman kita tentang saldo normal, bagaimana membuat jurnal. Jadi istilahnya kosakata atau vocabnya si akun ini harus banyak nih wawasannya deh, apalagi untuk perusahaan manufaktur. Makanya kalian harus juga lihat-lihat perusahaan yang ada yang go public ya di Bursa Efek Indonesia.
itu khususnya untuk perusahaan-perusahaan manufaktur, itu sangat bagus sekali untuk kalian jadikan sebagai referensi akun-akun ya untuk perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan yang pokoknya jangan hanya terpaku pada akun-akun yang dicontohkan di buku ya, karena semakin kompleks dari aktivitas bisnis, mungkin akun-akun yang selama ini kita nggak ada tersentuh atau kita nggak terbaca ya, itu akan muncul ya di laporan keuangan yang memang ada gitu, memang publish gitu ya kan. Jadi kalau anak akuntansi itu belajarnya itu jangan hanya satu sumber ya dia. Sayang sekali kalau cuma satu sumber, itu wawasan kalian nggak cukup kuat untuk bisa menginterpretasi case yang nanti akan muncul baik waktu kalian kuliah maupun nanti waktu kalian sudah bekerja. Jadi ilmu yang disampaikan dosen kan serba asumsi ya. Serba asumsi itu digunakan untuk supaya orang yang belum tahu itu lebih bisa paham. Jadi ketika dia menyelesaikan case yang kompleks, dia udah paham. Karena nggak mungkin kita langsung kasih yang kompleks, sementara dia sebelumnya belum tahu. Makanya kenapa sering mahasiswa saya, Bu, kok dicontoh gampang-gampang? Ya harus gampang-gampang dulu dicontoh, supaya kalian bisa mengaplikasikan ketika kita harus menyelesaikan soal yang lebih kompleks, kita udah tahu dasarnya gitu. Karena apa? Karena masalah itu kan bervariasi. Makanya kenapa dosen sah-sah aja, misalnya kasih asumsi soal satu, terus nanti dia bilang, coba kalian buat soal untuk dia tahu, paham kalian ngerti apa enggak. Kalian ganti aja angkanya, misalnya gitu ya. Kayak menyusun laporan biaya produksi, kalian ganti aja angkanya, terus kalian selesaikan dengan pola yang sama. Nah, kalau kita bisa membuat sendiri soal, terus kita tahu alurnya, udah paham, itu kayaknya nggak jadi masalah ya dalam kita membuat soal. Kalau saya seperti itu ya, kalau lagi kuliah, saya buat, misalnya dosen udah kasih, misalnya kayak gini ya, walaupun kalau misalnya tampilan, udah tahu, oh jurnal seperti ini. Jadi supaya tangan kita menulis juga, kan cara kita ngafal tuh kan nggak bisa cuma ingat-ingat aja ya. Jadi motorik kita juga harus gerak deh. Misalnya kita nulis, kita ngetik gitu ya. Jadi memori kita itu jadi lebih kuat dalam mengingat pelajaran ya. Nah ini seperti Ibu bilang, karena review ya, jadi saya nggak satu-satu. Jadi nanti lihat sendiri. Nah kemudian setelah pencatatan, Anda juga di metode harga pokok proses yang lalu itu kan akan ditugaskan untuk membuat laporan biaya produksi ya. Nah ini pada awalnya kan akan diasumsikan yang sederhana dulu. Apa deh? Yang pertama adalah kalau satu departemen bagaimana? Nah karena dari alur produksi sendiri kan ada 3 ya, dia bisa jadi berurutan, paralel ya kan? Satu lagi apa tadi? Sehingga nanti kita jadi tahu bahwa itu nanti gunanya akan kita buat dalam bentuk laporan biaya produksi. Nah, laporan biaya produksi bukan merupakan jenis dari laporan keuangan. Ingat ya, kadang-kadang nanti bisa aja suka dijebak ya. Jenis laporan keuangan itu ada 5, tapi bukan termasuk laporan biaya produksi. Ya, laporan produksi ini adalah laporan yang digunakan untuk internal perusahaan. Jadi dia bagian dari akuntansi manajemen. Nah, gunanya di laporan keuangan, jenis laporan keuangan apa? Karena kan isi dari output laporan biaya produksi apa, Dek? Harga pokok ya, benar nggak? Nah, kita bisa buktikan dari yang disuruh. Karena yang disuruh adalah nanti kalian harus bisa menentukan harga pokok. Nah, untuk kenapa perlu laporan biaya produksi ini? Untuk si perusahaan. Karena si perusahaan akan menentukan harga jual. Jadi berapa persen dia akan markup ya, atau ambil keuntungan dari harga pokok per unitnya. Dan apa gunanya harga pokok per unit? Ya gunanya nanti waktu kita akan mencatat ya, akuntansi keuangannya kan mencatat ya, berapa harga pokok si persediaan. Ya kalau nggak kita nggak akan bisa tahu berapa harga pokok penjualannya. Ya kan? Bayangkan kalau kita nggak tahu bagaimana cara kita menghitung laba kotor. Bagaimana kita nanti akan dapat laba bersih sesuai apa yang diinginkan oleh si laporan keuangan. Kalau untuk laporan laba rugi berarti isi dari laporan keuangan laba rugi itu intinya adalah pada selama periode tersebut pendapatannya itu berapa, ya bebannya itu berapa,
dan matching antara keduanya. Perpaduan antara keduanya berarti bisa jadi dapat rugi, bisa jadi dapat laba. Yang diharapkan oleh perusahaan tentu saja harusnya dapat laba ya. Makanya jangan sampai si manajemen atau si perusahaan itu salah ya dalam menentukan harga pokok. Ya, jangan-jangan terlalu tinggi sehingga kita akan harga jualnya tidak kompetitif. Jangan-jangan terlalu rendah ya sehingga nanti tidak bisa tidak bisa men-comfort si biaya tetapnya ini. Karena biaya tetap berproduksi atau tidak berproduksi kan akan tetap muncul deh ya. Nah, bayangkan nanti tidak mendapatkan laba. Karena apa? Karena nanti akan muncul biaya-biaya pemasaran. Kan tidak hanya biaya produksi ya. Akan muncul biaya pemasaran, akan muncul biaya administrasi dan umum ya, di mana keduanya ini ada yang namanya biaya tetap. Makanya Ibu bilang cost behavior-nya itu konsep biayanya harus sangat paham. Apa yang dimaksud dengan biaya variabel? Apa yang dimaksud dengan biaya tetap? Terus apa yang dimaksud dengan biaya campuran? Makanya itu sampai Ibu lihat itu sampai 1 sampai 3 itu ngomongin biaya terus gitu. Karena pada intinya nanti kalian akan masuk ke tujuan akuntansi biaya yang kedua. Ini kalau saya tanya mudah-mudahan bisa ya. Apa tujuan akuntansi biaya yang kedua? Coba kita tes biar nggak ngantuk kali. T. Firhan, coba unmute. T. Firhan, tujuan akuntansi biaya yang kedua apa tuh? Kalau tadi Ibu udah sampaikan tujuan akuntansi biaya pertama itu adalah untuk penentuan harga pokok produk. Nah, yang kedua itu apa? Kalau masih ingat, dan seharusnya ingat sih, karena itu kan berulang-ulang ya. Jangan sampai kita udah topik ke-9 nggak tahu tujuan dari akuntansi biaya. Untuk untuk mendapat informasi internal perusahaan. Berarti memang nggak tahu sama sekali. Karena kalau udah jawab gitu berarti nggak tahu sama sekali. Berarti Ibu punya PR besar nih ya untuk membuat kalian itu jangan hanya apa ya. Misalnya Pak Fazi kan banyak sekali udah kasih bahan ya. Itulah kekurangannya ketika kita kasih bahan kalau mahasiswanya nggak ada komit. Makanya Pak Fazi di e-learning itu kan udah sangat-sangat banyak sekali ya membimbing mahasiswa bahwa komitmen itu sangat penting, bahwa ilmu ini bukan untuk si dosen, ilmu ini untuk si mahasiswa. Jadi emang kalau kita jadi mahasiswa, dosen itu cuman ya 15%, 20% ya kontribusi untuk detail memandu kalian gitu. Berarti sisanya adalah tugas kalian. Beda ya kalau kita SD deh. Kok SD 95%-nya guru SD ya. 5%-nya kalau anak SD itu mau belajar. Kalau enggak ya guru harus ini. Tapi kalau zaman sekarang ya, mungkin plus orang tua ya, kalau itu mungkin bisa jadi orang tua. Tapi kalau kita mahasiswa tuh nggak ada cerita. Kalaupun dosennya cuma kasih bahan, ya kalian yang belajar sendiri. Ya. Syukur-syukur memang si mahasiswanya itu mendownload semua. Nah, berarti kalau memang belum begitu, saya anggap bukan nggak paham ya, bisa jadi Anda itu belum menyadari ya betapa pentingnya akuntansi biaya ini, sehingga tujuannya aja males kalian tahu apa sih sebenarnya tujuannya gitu ya kan. Males kalian, ya kalau malas terlalu jelek ya. Mungkin agak kurang perhatian atau mengabaikan ya. Nah, kalian terlalu fokus sama pokoknya matematisnya apa gitu. 1 + 1 sama dengan 2. Nah, padahal nanti kalau menjadi seorang akuntan, 1 + 1 sama dengan 2, 2 itu tidak jadi apa-apanya informasi ya. Kalau kita akuntan, kita harus treasure lagi. Kenapa ada 2? Kenapa ada 1? 1 ini apa? Nah gitu. Terus kenapa dijadikan +1? Nah, misalnya laporan keuangan. Kita udah dapat tuh, hitung kan? Betul kalian hitung laba bersih 100.000. Jadi waktu kita present itu kan mengkomunikasikan. Masih ingat nggak apa itu definisi akuntansi? Kalau nggak ingat lagi dalam hati berarti Bu, ternyata banyak sekali yang kita itu
Saya padahal dapat A misalnya, dapat AB. Kok pertanyaannya segampang sesederhana itu kita nggak bisa menginterpretasikan. Kita cuma tahu, oh akuntansi itu Bu nyatet gitu, kayak bookkeeping gitu. Enggak, akuntansi itu bukan nyatat ya, bukan hanya sekedar catat gitu. Karena kita itu ilmu kita udah sangat berkembang ya akuntansi itu. Dia udah merupakan sistem informasi. Nah, nanti arah dari accounting definition maksudnya ya. Jadi biasanya dikategorikan sebagai modern definition untuk accounting itu need of users. Jadi dia nggak ke bookkeeping. Makanya kenapa kita nggak menyarankan lagi kalian baca buku yang definisinya itu lebih ke bookkeeping, artinya pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran informasi. Jadi kan kayak gitu ya. Akuntansi adalah seni mencatat ini dan bla bla itu. Tapi kita arahkan ke sistem informasi. Bahwa akuntansi itu merupakan sistem informasi. Informasi apa? Informasi keuangan yang apa? Outputnya itu, ya informasi keuangan itu digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, terus pihak-pihak berkepentingan ini juga harus mendapatkan informasi akuntansi yang si akuntan itu mengkomunikasikan dalam bentuk penyajian dari informasi itu. Apa penyajiannya? Berarti dalam bentuk laporan keuangan misalnya ya. Itu salah satunya kalau itu jenis akuntansi keuangan. Nah, kalau seandainya dia jenis akuntansi biaya, apa informasi keuangannya? Nah, bisa jadi dalam bentuk ini yang kita pelajari ini kan yang contoh-contohnya, misalnya laporan biaya produksi. Apakah laporan biaya produksi ini bisa setelah kita sajikan bisa kita komunikasikan nggak dengan pihak berkepentingan? Siapa pihak berkepentingan di sini? Manajemen ya, berarti ini internal. Nah, akuntansi dalam hal output informasinya untuk internal. Nah, seperti yang tadi kan, akuntansi biaya tujuan yang kedua. Apa tujuan kedua? Itu adalah pengendalian biaya, Dek. Ya. Jadi kan tujuan pertama adalah penentuan harga pokok produk, yang kedua adalah pengendalian biaya, ketiga adalah pengambilan keputusan khusus. Nah, pengambilan keputusan khusus ini banyak dibicarakan nanti di akuntansi manajemen. Di mana mungkin ada dua lini produk yang dihasilkan. Kemudian mungkin salah satunya itu begitu dilihat itu merugikan. Nah, kalau kita lihat dari hanya sekedar angka-angka, tanpa kita lihat jenis-jenis biayanya, maka kita langsung sebagai manajer atau sebagai pihak pengambil keputusan, udahlah kita tutup aja daripada ini rugi gitu ya kan. Departemen A ini rugi terus. Nah, secara akumulasi akan mengurangi laba keseluruhan perusahaan misalnya. Nah, kalau kita udah belajar akuntansi biaya, kita nggak akan serta-merta langsung. Nah, lihat dulu. Makanya kenapa akuntansi biaya ini juga jadi media untuk pengambilan keputusan khusus. Atau keputusan khusus untuk membeli produk atau bahan apa, misalnya bahan baku, atau bahan baku yang nanti akan diolah lagi itu akan dibuat sendiri. Kalau kita buat sendiri bagaimana? Kalau kita kita beli langsung jadi bagaimana? Karena ada bahan baku yang memang dibutuhkan, ya entah itu bahan penolong atau apa ya. Tapi kita ngerasa bisa kita buat sendiri. Kalau kita nanti mau menjadikan dia produk jadi misalnya, salah satu bahannya. Tapi ada juga yang langsung jual. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa kalau kita beli kayaknya lebih murah nih. Tapi tunggu dulu gitu, tunggu dulu. Bagaimana kaitannya dengan kalau kita hitung dulu nih, apakah keputusannya kita beli atau kita buat. Nah, itu nanti banyak dibicarakan di akuntansi manajemen. Nah, kenapa ada hubungannya dengan pengendalian biaya? Jadi kalau kita tahu bahwa harga pokok produk ini udah dapat ya, kita udah dapat biayanya. Nah, kita lihat apakah biaya-biaya yang secara aktual yang sudah terjadi itu kita lihat bagaimana sebelumnya kita bebankan dia. Kalau kita bebankan berarti kan kita tentukan di muka ya, tarifnya ya, biasanya untuk biaya overhead pabrik ya. Begitu kita lihat ternyata ada selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya aktual ya kan. Nah, selisih ini menjadi dasar kita untuk kebijakan selanjutnya, apakah terlalu jauh nanti ya kan yang kita tentukan di muka dengan realisasinya. Nah, ini makanya kenapa akuntansi biaya menjadi tujuannya adalah untuk pengendalian biaya. Jadi nanti variannya apakah terlalu besar. Nah, ini kan juga akan mempengaruhi perusahaan ya, apalagi dalam nanti menentukan harga pokok. Oke.
Kemudian, jadi udah tahu ya, 3 itu ya. Nanti kalau ditanya kapanpun, kalian udah tahu, oh Bu, pertama akuntansi biaya itu penentuan harga pokok produk, yang kedua pengendalian biaya, yang ketiga adalah pengambilan keputusan khusus. Dan ini bukan materi baru, Dek. Ya, ini memang ada di buku teks, ada di materi, ada di buku teks, ada dimanapun yang ada hubungannya dengan akuntansi biaya di awal-awal sekali bab 1 itu pasti akan muncul. Dimanapun, mau buku karangan bahasa Indonesia, mau buku karangan yang berbahasa Inggris ya, terserah lah. Pokoknya itu pasti ada. Jadi aneh jika Anda tidak tahu ya. Dan kalau dari yang tadi sampel yang saya tanya, memang selama ini nggak pernah baca karena masih ngambang gitu ya, jawabannya nggak pasti. Seperti Teguh Firhan. Mungkin bisa jadi kalau saya tanya satu-satu, karena ini bukan di kelas, nggak mungkin tanya satu-satu. Sampel aja mungkin ya, ada beberapa mungkin ya kayak Teguh Firhan yang masih bingung gitu ya, padahal udah ikut UTS. Oke, nah ini yang saya katakan tadi, ini yang harus kalian susun. Kalau untuk metode harga pokok proses, biasanya teknisnya itu pada akhirnya bermuara pada menyusun laporan biaya produksi. Nah ini yang harus kalian susun, di mana sebelumnya kalian harus menghitung ya sesuai dengan tahapannya. Apa tahapan yang kalian hitung? Pertama kalian harus sajikan dulu ya data kuantitasnya berapa yang masuk ya, terus kemudian yang diproses berapa, nanti yang akan keseluruhannya nanti data kuantitas berapa jumlah unitnya. Jadi data kuantitas nanti akan menunjukkan jumlah unit produksi yang diproses dalam suatu departemen dalam satu periode. Nah, data ini nanti yang akan digunakan nanti untuk next hitungannya. Ya, itu adalah ketika kita akan menghitung biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Berarti kalian harus hitung dulu unit ekivalensi. Kalau nggak tahu deh, kita pembaginya berapa ya. Karena yang kita ketahui biasanya itu adalah total biaya produksi untuk masing-masing jenis biaya. Biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sedangkan unitnya itu biasanya yang kita ketahui pasti yang dimasukkan dalam proses berapa, yang selesai berapa, yang masih dalam proses berapa. Nah, kenapa perlu hitung unit ekivalensi? Karena nanti kan gunanya untuk menghitung biaya per unit per masing-masing jenis biaya, terus total dari biaya per unit, kan gitu. Terbukti nanti dari rumusnya sendiri, itu unit ekivalensi adalah unit selesai ditambah dengan unit dalam proses yang kita kalikan dulu dengan tingkat penyelesaian. Jadi kalau unit dalam prosesnya 1000, kalikan dulu dengan tingkat penyelesaian. Sedangkan unit selesai jangan dikali lagi dengan tingkat penyelesaian, karena unit selesai itu pasti udah 100% penyelesaian, Dek. Namanya juga unit selesai ya. Nah, mahasiswa saya kalau dalam menyelesaikan soal ini, banyak salahnya di bagian unit ekivalensi. Kenapa? Pemahaman dia adalah kalikan semuanya dengan tingkat penyelesaian. Padahal di bagian unit selesai ini tidak perlu kita kalikan dengan penyelesaian itu karena dia sekilas-sekilas saja dalam mempelajari cara penyelesaian soal untuk laporan biaya produksi. Atau kalau PR pun mungkin ya nyalin gitu ya. Nah itu kayaknya kalau memang mau jadi calon akuntan, dari menyalin itu udah nggak boleh deh. Ya karena budaya-budaya menyontek itu cikal bakal kita akan menjadi seseorang yang tidak jujur ya. Padahal di akuntansi biaya untuk capaian secara umum itu bukan yang pertama adalah menjadikan mahasiswa sepintar-pintarnya ya, tapi menjadikan mahasiswa itu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah kalau udah bertakwa itu kan udah tahu kaedahnya apa gitu ya kan. Nah kita harus berbuat ya tidak melanggar dari kaedah norma agama kita. Nah, salah satunya ketidakjujuran. Nah, kenapa kalian suka nggak berhasil ya? Kalau memang misal soalnya itu kayak e-learning ya, soalnya itu nggak bisa nyontek, atau soalnya itu nggak bisa tanya-tanya gitu. Karena memang dari awal prosesnya itu udah salah, niatnya itu udah salah. Jadi kalau dari awal prosesnya itu memang pengen serius, komit, seperti kata Pak Fazi, ini yang penting komitmen ya. Kalau kuliah itu kalau nggak komitmen susah deh, jatuhnya oke lah dapat nilai bagus ya. Karena nilai bagus itu kan bisa jadi karena memang kita bisa jadi ya beruntung aja mungkin dosennya ya udahlah gitu ya.
Padahal kalian tahu tuh, kalian pasti nggak bisa. Kan kita tahu tuh, kita sebenarnya nggak bisa, tapi kita dapat nilai A ya. Kalau misalnya Bu Nita misalnya review tanya, saya nggak akan bisa mempertanggungjawabkan nilai A tersebut gitu misalnya. Kalau kita udah ragu gitu, berarti kan kita ngerasa bahwa banyak sekali ilmu yang masih belum kita serap ya. Apalagi untuk akuntansi biaya. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, misalnya kalian masih kayak ragu, ini yang mana ya? Kok bisa nggak tahu? Padahal itu sangat sederhana. Misalnya kayak tadi pertanyaan tentang apa definisi akuntansi aja gitu ya, nggak usah yang jauh-jauh. Kalian masih ya ngambang-ngambang gitu jawabnya, berarti ya belum paham juga apa itu akuntansi sampai sudah tingkat 2. Nah, kemudian kalau ini saya nggak tahu apakah sudah dipelajari karena memang harusnya sudah ya, kalaupun nggak sempat ini bahan-bahannya sudah. Karena kalau sudah tahu yang satu departemen ya, seperti ini ya. Ini melalui satu departemen, tidak ada barang dalam proses awal di asumsinya. Nah, seperti Ibu bilang, biasanya nanti soal tentang ini teknisnya akan diberitahu total biaya produksi yang dikeluarkan ya, per masing-masing jenis biaya, terus jumlah produk yang dihasilkan itu berapa, supaya kita tahu berapa data kuantitas waktu nanti kita menghitung. Nah, ini di awal-awal pada saat dosen menjelaskan atau memberikan bahan ini, pasti diberitahu langkah-langkahnya, ya langkah teknis ya. Ini ada langkah teknis memberi bekal kepada mahasiswa, nanti kan banyak asumsi nih, nggak cuma satu departemen deh ya. Nah, kalau ini udah bisa, jadi yang lainnya kalian tinggal pelajari asumsi-asumsinya yang ada di referensi buku, karena memang nggak sempat deh untuk satu waktu itu setiap lembar buku ini dibicarakan, ya kan? Karena kan banyak bahannya. Jadi minimal ini. Ya, ini kalian pahami cara langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama adalah data produksi. Jadi kita balik lagi, ya, data produksi. Kita udah tahu ini data produksinya berapa. Kenapa? Di sini sudah dikatakan jumlah produk yang dihasilkan itu produk jadinya 2.500 ini barang dalam proses. Berarti kalau kita lihat dari data produksinya, berarti keseluruhan dari yang dimasukkan dalam proses itu 2.500 kilo ya. Kemudian yang jadi itu adalah 2.000 kilo, yang dalam proses akhir 500, jadi nanti jumlah produk yang dihasilkan tetap 2.500 kilo. Ya, walaupun terdiri dari produk jadi dan produk dalam proses. Nah, kemudian yang kedua, dia cuma 3 nih. Kalau nanti, ini trik ya, dalam kalian, Bu, susah ngafalinnya gitu kan, atau nanti ada soal-soal yang memang kalian harus membuat sendiri laporan biaya produksi. Jadi 3 itu aja. Yang pertama data produksi, yang kedua adalah biaya dibebankan. Nah, ini paling gampang. Kenapa? Karena total biaya itu pasti sudah diketahui kalau memang untuk menyelesaikan soal ya. Jadi kalian tinggal nyalin. Ini kan tinggal nyalin nih total biaya, nyalin per atau kalian breakdown lah per jenis biaya. Biaya bahan baku, langsung biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja ya, tergantung dari soalnya. Kalau soalnya jenis biayanya harinya 3, maka 3 aja. Ini kan kebetulan 4 ya. Di mana bahan penolong dan bahan baku langsung itu dia bedain ya. Nah, ini kebetulan ada 4, bisa jadi nanti cuma 3, cuma bahan baku, bayar tenaga kerja langsung, dan BOP. Karena dianggap bahan penolong ini masuk di BOP aja, biaya bahan baku tidak langsung. Ya. Terus, apa gunanya si 2.500 ini, gitu ya kan? Karena nanti waktu kita ngitung unit ekivalensi, nah ini kan waktu ngitung unit ekivalensi. Ya, saya nggak tahu di slide ini apa ada per itemnya. Ada di slide 1 lagi sih, nih biar gampang. Coba ya, saya share yang 1 lagi. Oke, kita lihat yang 1 lagi. Bentar ya. Metode harga pokok proses. Coba kita lihat yang ini. Oke, mungkin yang di slide 1 lagi ini lebih gampang melihatnya, karena ini teknis ya, kalau nggak salah saya, nanti kan tugasnya ada membuat laporan ya. Nah, kalian perusahaan manufakturnya udah pilih kan masing-masing, jadi Ibu rasa untuk hari ini kita review sedikit lah yang teknis ya, mana tahu ada
emang sih kalian bisa lihat di buku, cuman minimal Ibu kasih bekal teknis yang sederhananya untuk memahami. Kalau ini udah paham, insya Allah deh, waktu kalian nanti membuat sendiri itu nggak ada masalah ya. Apalagi yang udah punya usaha nih. Mungkin ada beberapa kalian yang punya usaha memproduksi sesuatu. Misalnya yang cowok ya, oh Bu, saya produksi minuman Bu, minuman, tapi saya jual online atau ada gerobak tersendiri. Itu gimana ya Bu caranya kita menghitung harga pokok? Ini kalau akuntansi biaya kalian ikut sangat serius ya, itu kalian mungkin bisa tahu ya cara menentukan harga pokok produk, dan kalian bisa jual mungkin lebih murah dari kompetitor kalian. Walaupun murah 1.000 perak itu jadi judgement pertimbangan si konsumen kita loh, Dek. Apalagi kalau konsumennya adalah anak sekolah ya atau anak kuliah. Mereka 1.000 aja itu udah dengan kualitas yang sama, tentu aja ya. 1.000 dengan kualitas yang sama, yang satu 15.000, yang satu 14.000 jual per cupnya misalnya, ya itu membuat konsumen itu bisa beralih ke kita. Apalagi plus biaya kita masukkan biaya promote di sana. Kita udah tahu nih triknya, strategi bisnis anak itu udah lebih perfect lagi dalam kita berusaha ya, dalam hal ini memproduksi produk minuman ya, minuman yang kekinian mungkin sekarang ini. Karena banyak sekali mahasiswa-mahasiswa ekonomi yang pada akhirnya dia berpraktek tentang ilmu yang sudah dia dapatkan. Nah, kalau kalian praktek langsung berdagang misalnya, berbisnis ya. Kalau kalian combine dengan konsep-konsep yang kalian dapatkan di perkuliahan, itu kalian jadi tahu resiko bisnisnya, terus kalian jadi tahu cara menghitung ya harga pokok itu yang kompetitif itu seperti apa gitu. Jadi nggak sekedar hanya pokoknya lulus ujian final, jangan deh. Karena pada dasarnya ilmu ini harus bisa diamalkan ya, ilmu apapun ya diamalkan yang baik-baik. Misalnya kayak gini, akuntansi yang baiknya apa sih? Mungkin untuk ke depan ya, walaupun mungkin Bu kan nanti kita jadi akuntan. Ya mungkin dalam kalian berekspresi ketika masa muda, misalnya kayak sekarang kalian pengen berbisnis, ya nggak ada masalah kalau itu jalannya bagus, bisa jadi penghasilan utama kalian, ya bisa jadi karena rintisnya dari mahasiswa ya why not gitu ya kan, nggak ada masalah. Ya menurut saya kalau lagi mahasiswa harusnya banyak kegiatan yang harus kalian yang kalian ambil ya, entah itu kegiatan untuk menambah wawasan seperti yang kayak Pak Fazi sarankan, kalian harus ikut ya accounting cycle. Jangan kalian ngerasa bahwa oh Bu, saya kan mengantar akuntansi udah dapat A. Ya kalau dipraktekkan sendiri langsung dengan case, dengan waktu yang singkat, apakah kalian bisa jawab? Nah, beberapa tahun yang lalu itu ada beberapa mahasiswa saya yang selalu dapat A di kelas saya. Tetapi sangat mengecewakan ketika accounting cycle-nya mereka nggak lebih dari 70 nilainya. Pokoknya tidak sesuai dengan yang selama ini kita pahami. Saya rasa begitu, ini anak yang pintar yang di kelas saya nih, kenapa ya waktu accounting cycle? Nah, apa masalahnya di sana? Oh, ternyata saya jadi sadar sebagai dosen, masalah di mahasiswa adalah mereka belajar akuntansi itu hanya sekedar ikut ujian teknis ya. Jadi begitu udah berlalu, ketika soalnya agak sedikit bersifat konseptual, artinya waktu dipaparkan ilustrasinya kita butuh menganalisis, baru bisa kita jawab. Kalau yang waktu mata kuliah pengantar akuntansi kan diketahui A, B, C, D, kita udah tahu, oh ini masuknya sini. Jadi kita ngafalin pola, bukan karena paham. Jadi kita menjawab soal karena menghafal pola penyelesaian, bukan karena kita paham soalnya, maka kita pada akhirnya bisa menjawab. Nah, di akuntansi biaya juga begitu. Jadi kita akan excited dengan akuntansi biaya ketika kita tahu ini apa tujuan dari akuntansi biaya. Kalau nggak tahu, kalian cuman ngedumel aja sendiri deh. Aduh, akuntansi biaya banyak kali tugas, dikasih bahan ini, bahan itu. Pasti ngedumel terus. Ya, terus mungkin misalnya lihat saya, misalnya, oh ingat nama Bu Nita, ingat tugas gitu. Padahal, atau ingat nama Pak Fazi, ingat tugas misalnya gitu kan. Padahal harusnya bukan ingat itunya deh ya. Sebenarnya saya dengan Pak Fazi itu nggak ada kepentingan lagi di akuntansi biaya, karena kita udah stuck ya jadi dosen. Jadi kita udah stuck jadi dosen, jadi tugas kita adalah share ilmu gitu ya kan, tugas kita. Terlepas dari memang PNS ya akan digaji dengan kita men-share ilmu, tapi minimal kita udah stuck di sana. Tapi kalian kan masa depan masih panjang ya. Bisa jadi pebisnis nanti, bisa buka usaha, dan konsep-konsep yang di akuntansi biaya menurut saya sangat penting sekali. Jadi nggak ada yang rugi kalau kalian belajar di akuntansi, apapun ilmunya ya, Dek.
Dan jadi apapun kalian nanti, pasti kalian itu bisa. Nah, kita coba lihat di sini ya. Karena seperti kata Pak Fazi tadi, mungkin ke Bu Nita itu akan lebih teknis. Ya kan, tadi dibilang setelah UTS itu lebih banyak teknisnya, artinya hitung-hitungan dan segala macam. Jadi makanya di awal-awal saya memastikan bahwa secara konsep biaya itu kalian udah paham nggak waktu mata kuliah yang diajarkan oleh Pak Fazi materinya. Nah, kalau udah paham, gampang untuk saya memberitahu teknisnya gitu, baik dari segi pencatatan ya maupun dari segi hitungan membuat laporan. Nah, kalau ini mungkin lebih gampang karena slide-nya satu-satu ya dalam sebelum masuk ke laporan biaya produksi. Nah, apalagi kalau dengan menggunakan bahasa Indonesia kan mungkin lebih cepat tangkapnya. Oke, kita lihat. Udah kelihatan jelas, Dek? Ini saya slideshow. Udah ya? Nah, langkah pertama itu adalah menghitung unit ekuivalensi. Ini hitungan, istilahnya kertas kerja kita dulu sebelum buat yang laporan biaya produksinya, sesuai dengan profil atau format laporan biaya produksi yang ada 3. Kan format dari laporan biaya produksi pertama judul kepala. Sama kayak kalian menghafal dulu laporan keuangan ya. Laporan keuangan tuh harus ada judul tuh profilnya ya kan. Harus ada judul. Yang pertama adalah baris pertama judulnya itu adalah nama perusahaan, baris kedua nama nama laporan, baris ketiga adalah periodenya ya. Nah, begitu juga dengan laporan biaya produksi. Berarti judul kepala pertama itu pasti harus nama perusahaan, yang kedua adalah baris kedua itu adalah nama laporan. Terus kalau mau dipisah dengan periode berarti baris ketiganya ada periode. Misalnya kalau untuk periode bulan Januari tahun 2010 misalnya, atau bulan Januari, terserah lah nanti asumsinya apa. Nah, seperti saya katakan, kita anggap aja pakai soal yang ini sama aja dengan soal yang tadi. Cuman ini kayaknya slide-nya lebih satu-satu ya dalam membahasnya. Nah, ini dianggap nggak ada persediaan produk dalam proses awal. Jadi kita misalkan seperti ini ada penyajian dari total biaya produksinya per masing-masing jenis biaya. Terus jumlah. Nah, kita lihat tingkat penyelesaian, karena ini biasa sangat penting ya waktu ngitung unit ekuivalensi. Ternyata kalau bahan itu semua 100%, baik bahan baku maupun bahan penolong, produk dalam prosesnya. Sedangkan biaya tenaga kerja dan biaya over pabrik masing-masing 50% dan 30%. Langkah pertama adalah kita lihat ya, pasti disuruh menghitung ya dulu harga pokok jadi dan persediaan proses, kemudian sajikan dalam bentuk biaya. Itu instruksi soal biasa. Langkah pertama adalah ngitung dulu unit ekuivalensi untuk kertas kerja kita. Berarti kalian breakdown masing-masing jenis biaya produksi dulu. Misalnya biaya bahan baku, biaya penolong, biaya tenaga kerja, salin dulu. Terus yang dalam kurung ini untuk mendandai, nanti kita mengalihkan si produk dalam proses itu tingkat penyelesaiannya berapa persen. Supaya kita nggak bolak-balik melihat soal ya, atau informasi soal, kita buat dalam kurung. Terus tadi kan rumus formula dasarnya kan kalau untuk unit ekuivalensi adalah unit selesai ditambah dengan unit dalam proses ya, dikali tingkat penyelesaian. Nah, kita masukkan aja. Unit selesai itu tadi berapa, Dek? 2000 kilo ya. Kemudian unit yang belum selesai itu 500 kilo. Nah, 500 kilo ini yang kita kalikan dengan tingkat penyelesaian. 500 kilo kali 100% adalah 500, berarti 2000 tambah 500. Nah, dapatnya nanti unit ekuivalensi 2500. Sedangkan bahan penolong juga sama. Nah, mungkin agak berbeda adalah tingkat tenaga kerja 50%. Berarti unit selesai 2000 ditambah dengan 50% kali 500. Berapa, Dek? 250 kilo. Jadi 2250 kilo. Demikian juga dengan over pabrik. Jadi kalau kita lagi belajar akuntansi itu walaupun Zoom di samping ada kalkulator ya, Dek. Jadi waktu dosen memaparkan dengan angka hitung-hitungan, kalian juga harus menghitung. Jadi kalian tahu kita harus skeptis juga ya. Walaupun dosen udah kasih angka-angkanya, kalian harus koreksi, bisa jadi ini kan typo atau apa ya, salah masukkan angka dan segala macam. Kalian bisa bilang, Bu, itu angkanya seharusnya ini gitu. Nggak ada masalah tuh. Itu modal kalian juga jadi seorang akuntan. Teliti nggak kalian? Bisa jadi dosen juga sengaja kasih salah ya. Kalau kalian diam-diam aja berarti emang nggak mengabaikan. Kadang-kadang kita juga ngetes, kasih salah aja lah. Misalnya 2000 ditambah 3000, kita tulis 5000, 100 misalnya.
Atau harusnya 5.100 kita ketulis 5.000 padahal ada 5.100, sengaja di tes ya, sengaja dites ini si mahasiswa kita itu teliti apa enggak. Nah, kebanyakan sih nggak teliti, percaya-percaya aja dengan angka. Jangan deh, kita seorang calon akuntan dan calon auditor itu nggak boleh percaya-percaya aja sama angka. Karena itulah yang harus kita rekalkulasi. Jadi salah satu prosedur audit itu adalah rekalkulasi. Jadi akuntan pun juga demikian, misalnya kita udah mau menyusun, kita juga kayak hitungan-hitungan itu kita hitung ulang. Apalagi sekarang kan alat bantu banyak sekali ya. Bisa dengan, kalau di laptop kan bisa kita gunakan kok yang banyak hitungan itu pakai Excel aja kan. Jadi kalau pakai Excel, ya rumus-rumusnya itu tinggal klik-klik aja ya. Kok pakai kalkulator mungkin takutnya kesalahan dalam kita menginput, terus lupa dan segala macam. Karena nggak tersave, nggak tertampilkan ya semuanya, apalagi kalau hitungannya udah digitnya udah gede ya, udah banyak jumlahnya. Kalau cuma 1 tambah 1, 2 tambah 2 itu masih aman. Tapi kalau udah 100 juta tambah 123.500.000 rupiah, udah angkanya udah nggak bulat-bulat lagi, mungkin itu butuh alat bantu atau to Excel ataupun pakai kalkulator. Oke, saya rasa yang ini udah selesai langkah 1. Nah, langkah kedua, nah gunanya si 2.500, ya 2.250 kilo, 2.150 ini gunanya untuk menghitung biaya per unitnya, ya. Nah, tinggal kalian buat ya seperti ini, tabel seperti ini, di mana kalian urutkan dia per elemen biaya produksi. Jadi ini informasi biaya produksi ini udah ada di soal biasanya ya. Nah, kalian salin dulu, berarti salin elemen biaya produksi, salin total biayanya, karena ini udah ada, terus kalian totalkan. Totalnya di sini berapa? 39.875. Nah, unit ekivalensinya ini ambil dari yang sebelumnya kita hitung per masing-masing. Jadi, langkah 1 ini harus dikerjakan untuk bisa masuk ke langkah 2. Kalau nggak hitung unit ekivalensi itu nggak akan bisa hitung biaya persatuan. Oke? Nah, rumusnya sangat sederhana sekali, Dek. Tinggal ya membagi total biaya dibagi dengan unit ekivalensi, nanti kalian akan dapat biaya persatuan. Nah, masing-masing biaya persatuan ini akan kalian jumlahkan supaya dapat biaya persatuan total ya. Dapatnya 17.500. Kalau ini sudah selesai, maka langkah ketiga tinggal kalian hitung sesuai dengan instruksi soal ya. Instruksi soal kalau nggak salah tadi disuruh menghitung harga pokok produk jadi dan harga pokok untuk persediaan produk dalam proses ya. Nah, berarti kalian harus melakukan perhitungan biaya. Harga pokok produk jadi, kita lihat di soal produk jadinya berapa unit? 2.000 ya, tadi di soal, dikali dengan biaya total biaya per unit. Total biaya per unit itu 17.500. Jadi kalian kalikan terus, nanti dapat 35 juta. Tetapi khusus untuk harga pokok persediaan produk dalam proses harus kalian breakdown per masing-masing jenis biaya. Kenapa? Karena nggak semua jenis biaya yang udah terkontribusi itu 100%. Nah, kenapa di breakdown ya kan? Maksudnya kenapa dirincikan? Bu, kenapa harus dirincikan? Langsung aja, berarti kalau 500 kali 17.500 nggak bisa. Nggak bisa, 500 kali 17.500. Kita harus breakdown. Karena apa? Karena tingkat penyelesaiannya beda untuk masing-masing jenis biaya. Kecuali produk jadi semua elemen biaya di total biaya produksi itu udah 100%. Makanya kita kalikan aja dengan biaya per unit yang secara totalnya ya. Maka ini kita tinggal pindahkan aja deh yang tadi kayak unit ekivalensi tadi. Nanti dapat 1 juta, 1.500 dan selanjutnya kalian bisa lihat sendiri tampilannya ya, saya nggak mendikte. Nah, kalian jumlahkan, nanti baru bisa dapat 4.875.000 khusus untuk harga pokok persediaan produk dalam proses. Kalau ditanya sampai tahap ini, berapakah harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang? Berarti kalian bisa jawab kan? 35 juta. Berapakah ya harga pokok ya persediaan produk dalam proses? Kalian udah bisa jawab kan? Udah menghitung 4.875.000. Sehingga total dari jumlah biaya produksi untuk periode tersebut, berarti bulan Januari kalau untuk kasus ini, itu adalah 35 juta ditambah dengan 39.875.000. Nah, kita lihat apakah yang kita hitung itu betul dengan lihat kontrolnya di yang langkah 2. Nah, di soal kan sudah ditentukan ya bahwa total dari biaya produksi itu 39.875. Nah, ketika kita breakdown masing-masing harga pokok produk jadi berapa, harga pokok persediaan produk dalam proses, ketika kita totalin
Sama, berarti perhitungan biaya kita sudah benar. Sama kan? 39875. Mungkin akan nampak tidak jelas waktu kita susun dalam bentuk laporan biaya produksi. Nah, ini lihat. Ini harus sama kan, ada nih. 39875 harus sama nih. Oke. Nah, sedangkan penjurnalannya sendiri, seperti Ibu bilang ya, itu berarti waktu dimulainya itu pada saat bahan baku dipakai ya. Ketika bahan baku dipakai akan muncul barang dalam proses, karena bahan baku ya berarti biaya bahan baku, kemudian persediaan bahan baku akan berkurang di sebelah kredit. Dan seterusnya sesuai dengan arus dari biaya itu sendiri dengan aktivitas si perusahaan dalam pada akhirnya dia memproduksi produk tersebut. Oke. Nah, sedangkan yang 2 departemen dan segala sesuatu yang memang banyak asumsinya di soal, itu tinggal kalian pelajari ya. Tinggal kalian pelajari, kalian buat soalnya sendiri. Karena yang penting yang 3 tadi yang Ibu bilang. Ingat ya, yang 3 itu. Yang pertama adalah menghitung dulu unit ekuivalensi. Yang kedua adalah menghitung biaya per unit. Yang ketiga adalah menghitung harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok persediaan produk dalam proses. Kalian buat dalam bentuk laporan biaya produksi. Nah, itu kalau rumus pola penyelesaian sudah tahu, di akuntansi biaya ini banyak sekali asumsi-asumsi nanti 2 departemen, terus kalau nanti ada sebelumnya ada produk dalam proses bagaimana, itu tinggal ditambahkan, gampang. Ya. Jadi sebenarnya yang hari ini perlu saya sampaikan adalah untuk sebentar. Untuk yang topik hari ini, kalau nggak salah, ada yang namanya akuntansi untuk kehilangan dalam produksi. Sebentar deh ya. Nah, kita lihat dulu ya, untuk topik 9 ini, sebenarnya isinya, kalau kalian lihat ya, di bagian chapter buku yang kalian punya, itu rata-rata adalah melakukan penjurnalan ya. Karena ini kan udah jelas akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi. Jadi dia bukan lagi kayak hitungan kayak laporan biaya produksi, maksudnya bentuknya itu nanti materinya itu bukan kayak menyusun laporan, tapi dia lebih ke akuntansi keuangannya, ya. Itu lebih ke akuntansi keuangannya. Tetapi kita lihat dulu lah, ya, sebelum kita melihat jurnal-jurnalnya, karena lebih ke akuntansi keuangan yaitu tahap pencatatannya ya. Nah, ini karena kenapa muncul ini ya, satu sesi materi muncul tentang bagaimana kalau seandainya pencatatan itu jika diasumsikan ada, bisa jadi dalam proses produksi ada kehilangan ya. Karena kalau kita lihat ya, kalau dalam proses produksi itu produk yang dihasilkan itu nggak semuanya nggak semuanya bisa layak jual gitulah ya kalau bahasa pasarannya. Jadi kita kayak sortir dulu, kenapa bisa jadi ada produk yang gagal ya, walaupun udah penyelesaian, ada aja yang jadi faktor yang menyebabkan kegagalan produk tersebut gitu. Jadi memang kenapa pada akhirnya akuntansi ya harus juga menawarkan atau memberikan solusi apa sih yang akan kita lakukan di dalam accounting atau di dalam pencatatan pembukuan kita jika memang ada asumsi atau kejadiannya ada kehilangan dalam proses produksi. Karena resiko ini nggak mungkin dihindari sampai 0%, nggak mungkin nggak ada yang gagal. Dalam prakteknya sendiri pasti ada. Makanya dikatakan dalam proses produksi, produk yang dihasilkan tidak seluruhnya menjadi produk yang memenuhi standar kualitas karena kemungkinan terjadinya produk gagal yang selalu ada. Kayak saya bilang, ya bisa jadi ada yang nggak layak jual ya ketika kita sortir. Nah, kita keahlian kita itu, kompetensi kita bukan di bagian yang mensortir. Mungkin itu kan ada pihak yang mengontrol ya.
Nah, di bagian kita mereka akan bilang mungkin ini hilang, ini ternyata nggak bagus, ini dan segala macam. Nah, kita yang akan memberi solusi dalam melakukan akuntansinya gitu, pencatatannya. Jadi sehingga kita harus paham juga proses produksi supaya jangan kita nggak paham ini harus dicatat seperti apa ya gitu, karena kita nggak paham situasinya. Makanya kenapa keilmuan kita sendiri itu nggak hanya melulu hanya bisa mencatat, tapi bisa menganalisis situasi. Jadi case-case yang terjadi itu harus kita analisis supaya kita tahu kita harus berbuat apa dalam accounting-nya, dalam pencatatannya. Nah ini makanya di akuntansi biaya juga ada ilmunya gitu ya kan. Nah kalau produk gagal ini produk gagal ini seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Kalau kita lihat, maksudnya dari produk gagal adalah produk yang dihasilkan selama proses produksi namun tidak memenuhi standar kualitas tertentu. Ya, dan bisa jadi nanti di dalam akuntansi ya untuk kehilangan dalam proses produksi ini akan timbul yang namanya kerugian ya, kerugian akibat resiko kegagalan dalam produk tersebut. Nah, biasanya kalau dia pakai metode perhitungan biaya berdasarkan pesanan, maka dia akan dibebankan dalam pesanan, ke dalam pesanan tersebut. Jadi perhitungan biayanya itu ya berdasarkan per pesanan ya. Jadi kerugiannya dibebankan ya pesanan A yang ada yang gagal produknya ya di pesanan A. Jadi bukan dibebankan di pesanan B gitu. Karena dari cara berproduksinya aja udah beda ya kalau untuk pesanan. Sehingga waktu pencatatan juga demikian. Kerugian dalam proses produksi berdasarkan sistem perhitungan biaya pesanan dapat terjadi karena adanya. Nah, ini ada 3 ya. 3 alasannya kenapa bisa terjadi kerugian itu terjadi. Terus alasannya karena apa biasanya? Bisa jadi karena adanya sisa bahan atau juga bisa jadi karena ada produk yang rusak ya. Kemudian atau bisa jadi karena ada produk yang cacat gitu. Nah, otomatis kita akan lihat masing-masing akuntansi untuk sisa bahan, terus untuk produk rusak bagaimana, terus akuntansi kalau nanti ada produknya cacat bagaimana, dan itu yang ditawarkan di akuntansi untuk kehilangan ya pada proses produksi. Nah, kehilangan itu bisa berimpact pada gagalnya produk tersebut bisa layak jual gitu ya. Nah, ini untuk pertama akuntansi untuk sisa bahan. Nah, yang dimaksud sisa bahan kenapa dipisah-pisahkan? Karena yang namanya sisa bahan itu beda dengan produk rusak. Beda juga dengan produk cacat. Makanya dia dibagi-bagi nih. Jadi ingat ada sisa bahan, produk rusak, dan produk cacat ya. Jadi akan di breakdown di masing-masing ya untuk case-nya sendiri. Kalau dia akuntansi untuk sisa bahan, kita pahami dulu apa sisa bahan ya. Di sini kalau di buku dikatakan sisa bahan itu adalah bahan yang tersisa dalam proses produksi. Antara lain sisa-sisa yang tertinggal setelah bahan tersebut diproses. Bahan rusak yang tidak dapat digunakan dan bahan yang rusak akibat kegagalan mesin atau kecerobohan. Nah, perlakuannya bagaimana? Di sini dikatakan perlakuan terhadap sisa bahan tergantung dari harga jual si sisa bahan itu sendiri. Sementara si penjualan dapat dicatat dengan berbagai cara, ya. Dan kalaupun memang digunakan alternatif itu harus konsisten deh setiap periodenya. Jadi jangan, misalnya kita udah pakai cara A, catatnya, ya, tapi ke depan beda lagi. Jadi harus konsisten juga. Nah ini adalah di center point kita, poin yang pusat perhatian kita pada saat kita membahas akuntansi untuk sisa bahan. Biasanya akan ditawarkan beberapa asumsi perlakuannya. Kalau nanti penjualan itu atau sisa bahan itu kita perlakukan dengan penambah pendapatan lain, itu seperti apa jurnalnya, nanti ada format jurnalnya ya. Kalau nanti kita anggap dia sebagai pengurangan beban pokok, bagaimana pengurang biaya overhead dan pengurang produk dalam proses. Nah ini kita contohkan aja lah, ya seperti kata Ibu ya. Untuk selanjutnya itu kita langsung ke akuntansi keuangan ya, jadi pasti penjurnalan. Ya siap-siap ya, kalau memang udah ngerasa bosan, ingat ya bahwa ini juga penting. Karena intinya Ibu nggak ngajarin lagi ya cara membuat jurnal umum ya, karena ini kan jurnal umum biasa. Ya, makanya kalian harus paham akuntansi keuangan dulu untuk bisa ambil akuntansi biaya. Karena di dalam akuntansi keuangan ada juga yang namanya pencatatan ya.
Nah, kalau dia diperlakukan sebagai sisa bahan sebagai penambah pendapatan lain, maka format dari jurnalnya adalah ketika terjadi penjualan, maka yang muncul adalah pendapatan lain-lain. Kalau sisa bahan itu sebagai penambah. Coba kita lihat di sini, asumsi contohnya dulu ya. PT Sukses Garbindo sebagai perusahaan garmen yang khusus memproduksi pakaian pria dengan jaringan pemasaran seluruh Indonesia. Ini hanya ya mukadimah soal lah biasa ya. Pada tahun 2010, perusahaan secara periodik telah menjual sisa bahan berupa, karena kan bisa jadi dia kan produksi utamanya apa nih, Dek? Tadi produksi utamanya, oh di sini ada ya. Pakaian ya. Produksi utamanya adalah pakaian. Tapi kalau ada sisa-sisa bahan dari kain, berarti kan kita sering istilahkan dengan kain perca. Mungkin jumlahnya banyak ya dan masih bisa masih bisa menghasilkan, maka si perusahaan dia merasa bahwa ini bisa jadi sumber penghasilan dia gitu, sumber penghasilan lainnya. Maka kan ada asumsi di sini. Ya, asumsi tapi harus konsisten ya. Apa yang kita perlakukan untuk si harga jual sisa bahan itu, ya. Nah, kalau kita perlakukan dia sebagai penambah dari pendapatan lain-lain, maka kita jurnal ketika kita jual ya. Ketika ada transaksi dijual, misalnya kita dapat uang nih 15 juta. Transaksinya terjadi karena dapat 15 juta itu karena kita jual bahan sisa kain dari produk utama kita. Nah, jadi secara akuntansi, misalnya kita dikasih faktur penjualan kita sebagai akuntan, maka kita harus catat kalau memang dia pilih ya perlakuannya sisa bahan sebagai penambah pendapatan lain, maka kalian harus input kas. Kalau dia nanti secara kredit penjualan berarti piutang ya, ini tergantung. Anggap aja misalnya tunai ya, kas di debit, maka yang dikredit adalah jangan pendapatan penjualan, Dek. Nanti kalau pendapatan penjualan akan masuk ke pendapatan utama ya. Nah, di sini perlakuannya adalah dimasukkan di pendapatan lain-lain untuk penjualan kain perca. Kenapa? Karena aktivitas normal si perusahaan bukan jualan kain perca ya. Kalau kita lihat di sini aktivitas utamanya adalah jualan pakaian. Jadi kalau dia jualan pakaian, dapat uang dari hasil menjual pakaian produknya, baru boleh kita kas pada pendapatan penjualan. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, sisa bahan sebagai pengurang beban pokok penjualan. Nah, ini juga ya tergantung perlakuannya. Kalau yang kedua itu pengurangnya beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan kan sama dengan harga pokok penjualan ya. Jadi bisa kalian kurangi dengan apa? Dengan beban pokok penjualan. Jadi nanti beban pokok penjualan akan berkurang. Ya, beban pokok penjualan akan berkurang sebesar uang yang kita terima dari penjualan sisa bahan. Yang ketiga, bisa jadi kita perlakukan dia sebagai pengurang biaya overhead. Aktual tapi ya di sini, maka nanti kalian yang dikreditnya, jika kalian menjual barang dari kain perca, berarti kas di debit atau piutang usaha di debit, biaya over pabriknya di kredit. Kalau nanti sisa bahannya itu sebagai pengurang biaya overhead. Jika sisa bahan sebagai pengurang produk dalam proses, perlakuannya, maka yang dikredit adalah produk dalam prosesnya. Apabila sisa bahan memiliki nilai jual relatif tinggi, nah ini ada note-nya ya, maka perusahaan perlu melakukan pengendalian terhadap sisa bahan tersebut dengan prosedur penyimpanan bahan. Nah, bisa jadi gini, kalau dia sisa bahannya itu, maksudnya kayak kain perca, mungkin karena banyak sekali permintaan, untuk home industry mungkin mereka gunain kain perca ini untuk produk-produk yang pada akhirnya unik ya, karena dari kain perca misalnya nilai jualnya tinggi kan, dan kuantitas yang kita hasilkan dari sisa bahan ini itu banyak ya, misalnya berkilo-kilo atau apa misalnya satuannya untuk ini. Kalau berlembar-lembar nggak mungkin ya, karena memang udah perca, bisa jadi kiloan gitu ya. Maka perusahaan tersebut perlu melakukan pengendalian terhadap sisa bahan tersebut dengan prosedur adanya penyimpanan bahan dan memang ada seorang penanggung jawab. Jadi sama seperti bahan utama dijadiin sebagai kontrol tersendiri. Nah, kalau memang dikontrol tersendiri maka perlu ada wewenang ya
untuk yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan bahan tersebut. Nah, kalau itu terjadi, maka akan muncul akun baru. Lihat yang tanda merah ini, akan muncul baru. Itu jika ya. Jika ini ya. Makanya asumsi di akuntansi itu banyak sekali. Jadi kita tergantung dari kondisinya. Makanya harus paham dulu ya. Paham dulu konsepnya. Supaya karena nanti kondisi akan diilustrasikan berbeda-beda. Nah, ini pada saat timbul sisa bahan dicatat di akun persediaan sisa bahan dengan nilai sebesar harga pasar pada saat itu. Terus apalagi saat penjualan dilakukan maka terdapat pencatatan nilai sebesar harga jual saat itu. Jadi waktu di awal kita catat pada saat kita simpan persediaan sisa bahan ini, maka harus kita munculkan akun persediaan sisa bahan. Ya, waktu kita jual ya maka kita akan mencatatnya sebesar nilai jual pada saat kita jual pada tanggal kita jual ya, sehingga bisa aja terjadi selisih ya antara harga pasar yang sebelumnya sudah kita akui pada saat kita mencatat akun persediaan sisa bahan dengan harga jual ketika sisa bahan ini terjual. Asumsikan misalnya di sini ya, PT Sukses Garmindo memiliki sisa bahan 15 juta, di mana ya 15 juta ini per unitnya itu 1.000 ya, per unitnya 1.000. Berarti dianggap nilai per unitnya 1.000, nilai ini dirasa signifikan sehingga perlu dilakukan pengelolaan. Nah, dianggap karena nilainya lumayan besar, jadi sangat signifikan, jadi dia punya akun tersendiri untuk 15 juta. Apa akun tersendirinya? Yaitu persediaan sisa bahan. Oke. Kemudian, nilai sisa bahan ini diperlakukan sebagai pengurang produk dalam proses. Nah, karena muncul persediaan sisa bahan di sebelah kreditnya, ya sebelah kreditnya kan harus muncul juga. Maka pengakuan untuk sisa bahan yang ada ini dengan cara ya kita kurangkan produk dalam prosesnya. Karena apa? Karena pada saat bahan ini dipakai kan dia diproses dan pasti akan muncul angka tersebut, termasuklah yang perca-perca ini yang sebelumnya masih dalam bentuk utuh ya, pasti gitu ya. Nah, ini kita kurangi dari produk dalam proses. Karena kan nggak kita proses lagi dia nanti ke produk jadi, karena memang perca kan nggak bisa diapa-apain lagi untuk pakaian gitu. Asumsinya kan kayak gitu. Nah, makanya di kredit itu adalah produk dalam proses. Jadi persediaan sisa bahan produk dalam proses. Nah, anggap aja ketika sudah kita catat kan, berarti kan akan muncul di buku besar kita ya. Ini masuk ke akuntansi keuangan. Ya, accounting cycle-nya gitu ya. Buat yang nanti ikut accounting cycle harus paham nih. Accounting cycle dimulai dari analisis transaksi. Transaksi seperti apa yang harus kita catat? Transaksi yang mempengaruhi posisi keuangan dan hasil usaha. Apa itu posisi keuangan? Aset, liabilitas, ya sama ekuitas. Apa itu hasil usaha? Pendapatan dan beban. Sepanjang dia mempengaruhi 5 elemen ini, maka itu perlu kita catat. Tapi sepanjang dia tidak mempengaruhi 5 elemen ini, maka tidak perlu kita catat. Nah, contohnya kayak gini. Mempengaruhi nggak dari 5 elemen? Iya, karena aset terpengaruhi. Kenapa? Akan muncul persediaan. Persediaan adalah kelompok aset. Terus apalagi yang akan terpengaruhi? Aset juga, tapi dalam bentuk produk dalam proses, di mana produk dalam proses berkurang. Makanya kenapa dia perlu dicatat. Nah, kemudian apalagi yang berkaitan dengan transaksi ini, biasanya nanti akan ada transaksi yang berhubungan dengan penjualan dari si sisa bahan ini. Di mana yang laku terjual itu 11 juta, yang mana nilai sisa bahan sendiri itu sebesar 10 juta. Sehingga terjadi selisih. Nah, kalau kita lihat, ya bahwa kalau kita lihat dari nilai si yang laku terjual 11 juta sesuai dengan harga pasar saat itu adalah 10 juta. Berarti kita anggap ini kan kayak harga sebenarnya pokok waktu kita mencatat ya yang 15 juta tadi ini. Ya, berarti waktu kita catat itu di harga 1.000 per unitnya. Nah, ternyata waktu laku itu 1.100 per unitnya. Sehingga selisihnya itu ada sebesar berapa? 1 juta. Itu kita kurangkan dia dari akun produk dalam proses. Jadi yang kita dapatkan adalah kas kalau dia tunai penjualannya atau piutang Pak kalau dia kredit, di debit 11 juta, persediaan sisa bahan kan 10 juta ya sesuai dengan nilai sisa bahan pada saat kita catat ke akun persediaan sisa bahan, sedangkan selisihnya kita masukkan dia sebagai produk
dalam proses, jadi tidak akun sendiri. Nah, seperti itu. Itu kalau dia akuntansi untuk sisa bahan atau scrap. Nah, bagaimana kalau akuntansi untuk produk yang rusak atau spoil? Ya, kalau produk rusak itu kalau sisa bahan itu kan bukan rusak ya dia. Jadi sisa bahan itu ada bahan utama, udah kita pakai, ya gitulah ya logikanya. Bahan utama, misalnya kain yang kayak tadi, terus udah kita pakai. Terus kan ada sisanya, nggak mungkin dijadiin satu produk gitu. Nah, itu sisa bahan. Tapi kalau produk rusak adalah dalam prosesnya produk itu tidak memenuhi standar. Ya, baik itu secara teknis maupun ekonomis tidak dapat diperbaiki lagi. Jadi kalau kita oke lah misalnya pecah gitu ya, atau tadi robek tapi nggak bisa dijahit, atau kalau pakaian apa kira-kira yang kita anggap rusak ya. Anggap sudah jadi, produknya udah jadi, kemeja misalnya. Tapi di bagian tangan itu mungkin tersundut rokok atau tersundut sesuatu yang terbakar gitu. Jadi agak bolong gitu. Nah, itu namanya produk rusak. Nah, kita jahit lagi nggak bisa karena dia udah bolong gitu ya. Nah, itu kita bisa gambarkan seperti itu yang namanya produk rusak ya. Beda nanti dengan rework tadi ya, produk cacat. Nah, mungkin masih bisa lah ya diakali, tapi perlu ada biaya bahan tambahan misalnya. Tapi kalau produk rusak, itu nggak bisa secara teknis maupun ekonomis tidak dapat diperbaiki lagi. Nah, apabila produk rusak tidak laku dijual, maka pembebanan biaya yang timbul atas produk rusak tersebut tergantung dari penyebabnya. Nah, ini buat yang suka belanja ya, suka belanja, bisa jadi pasti paham ya tentang produk-produk spoiled ya. Apalagi kayak produk-produk branded, itu sering sekali misalnya ada spoilednya itu agak didiskon besar-besaran. Misalnya kayak sebuah tas gitu ya, terus branded, kan udah selesai tuh. Cuman mungkin ada sedikit bukan cacat ya, sedikit rusak, tapi karena branded mungkin nggak kelihatan, bisa aja laku. Atau sebaliknya tidak bisa laku. Nah, biasanya yang dikategorikan sebagai produk rusak ini kalau dia tidak laku dijual ya, itu kita sebagai seorang kuntan harus bisa lihat penyebabnya dulu. Yang pertama, penyebabnya apa karena dia rusak karena rumitnya pengerjaan pesanan. Misalnya kalau mau kita rework lagi, kita kerjakan kembali, kayaknya terlalu rumit, lebih banyak makan biaya daripada manfaatnya waktu kita jual. Jadi mungkin mending kita anggap dia tidak bisa lagi lah menghasilkan gitu. Kemudian penyebabnya karena produk rusak yang bersifat normal atau produk rusak karena minimnya pengawasan. Nah, mungkin bisa kita lihat di contoh seperti ini supaya kita bisa tahu. Nah, kita lihat di sini bahwa ini perusahaan yang memproduksi perusahaan dalam bidang pembuatan kelosan benang peppercorns untuk industri, untuk tekstil nih ya. Ini ada istilahnya kelosan benang peppercorns. Jadi dia untuk tekstil, karena kalau tekstil itu kan berarti kain ya yang diproduksi, berarti bahan-bahan untuk memproduksi kain ini salah satunya kan benang ya. Produk ini mengandalkan bahan dari kertas karton atau chipboard. Ini jenis-jenis dari contoh bahan baku. Ya, selama ini kita taunya, oh Bu, kok pabrik roti bahan bakunya tepung. Oh, ternyata kita jadi punya pengetahuan lagi tentang ada namanya jenis bahan baku chipboard ya. Di mana ini adalah salah satu bahan baku utama dari kalau dia produksinya adalah benang. Dan ini dilakukan, proses produksinya berarti berdasarkan pesanan. Berikut adalah informasi salah satu pesanan dalam bulan Mei. Pesanan ini dengan tipenya ya sebanyak 50.000 unit. Kemudian biayanya. Nah, biayanya juga ada diinfokan di sini masing-masing biaya bahan 5.871 sekian ya. Ini kalian baca sendiri ya. Nah, kemudian yang penting di sini lagi dari sejumlah pesanan tersebut 625 unit adalah produk rusak ya. Karena itu perusahaan menambah jumlah produksi sebanyak 50.000. Jadi awalnya itu dia memproduksi 50.000 tapi karena
625 ini rusak, maka dia tambah produksi 50.625 dari jumlah pesanan sebelumnya. Nah, ini perlakuan akuntansinya. Kita kalau akuntan kan bukan teknisnya ya, nih nanti teknis bagian produksi, siapapun di bagian produksi perusahaan tersebut ya. Tapi bagaimana pencatatannya? Kalau kita asumsikan produk rusak karena rumitnya pengerjaan, maka ketika kita menjurnal untuk membebankan biaya yang masuk ke dalam proses produksi, maka kita harus debit ya produk dalam proses atau barang dalam proses per masing-masing dari biaya produksi tersebut. Misalnya biaya bahan berapa, tenaga kerja berapa, BOP berapa. Dengan kita mengurangkan ya persediaan bahan, kalau biaya produk dalam proses biaya tenaga kerja adalah kita kurangkan biaya upah dan gaji. Kalau dia BOP berarti BOP yang dibebankan ya sebesar berapa produk dalam proses untuk BOP sama. Nah, kemudian yang kedua adalah kita mencatat penyelesaian pesanan dan pembebanan biaya atas produk yang rusak. Nah, produk jadinya itu, nah kita lihat ya, ini kan pengalinya adalah berapa banyak produk jadi. Nah, kalau kita lihat di sini kan keseluruhannya berapa, Dek? Tinggal tambahkan ya. Berapa nih? 5.871.600 tambah 472 sekian-sekian ini tambah, nanti dapatnya ini 8.454.375. Ya, di mana ketika dia sudah jadi, otomatis produk dalam prosesnya kan tidak ada lagi ya, karena sudah selesai, maka kita harus kurangkan dia. Pada saat menjurnal, mengurangkan produk dalam proses, sebelumnya dicatat di sebelah debit, maka harus kita kreditkan. Sehingga kita akan melihat di buku besar ada persediaan produk jadi senilai 8.454.375. Nah, ini perhitungannya. Oke. Ini adalah biaya produk dalam prosesnya karena ada produk rusak ya. Jadi kita bagi. Sebelumnya kan 50.000 kali 167 dapatnya 8.350, tapi karena ada produk rusak maka dia tambah sehingga terseraplah produk dalam rusak itu di 50.000 itu jadi naik ya angka harga per unitnya jadi 169. Berarti kalau kita lihat total biaya produk dibagi sama 50.000 itu nanti dapatnya 169. Naik dia ya. Nah, kalau dia asumsi kedua produk rusak yang bersifat normal bagaimana? Kalau dia bersifat normal itu waktu pembebanan biaya ke dalam proses produksi itu sepertinya kan hampir sama ya. Nah, ini nggak ada, tapi mungkin yang agak beda nanti waktu dia penyelesaian produk pesanan. Ya. Jadi kalau kita lihat nanti kita masukkan dia ke biaya overhead pabrik aktual yang sisanya ya. Oke. Yang dianggap rusak. Kemudian kalau dia karena kurang pengawasan, kalau kurang pengawasan juga demikian, waktu dia diproses, pembebanan ke proses produksi itu sama. Jurnalnya sesuai dengan di sana. Terus penyelesaiannya, ya, juga sama, seperti yang normal. Mungkin yang bagian produk rusaknya, asumsinya bukan kita masukkan ke biaya overhead pabrik aktual, tapi kerugiannya kita masukkan di akun kerugian memang. Jadi pembebanan biaya atas produk rusak ke akun kerugian atas produk rusak. Jadi bedanya di sini ya, beda di pembebanan biayanya ke akun mana. Kalau yang tadi ke akun ini ya, untuk yang bersifat normal dia masuk ke akun biaya over pabrik aktual untuk pembebanan biaya atas produk yang rusak ke BOP aktual. Tapi kalau seandainya kita asumsikan karena kurang pengawasan, dia kita anggap sebagai kerugian atas produk yang rusak. Nah, bedanya di situ ya, biar kalau kalian bingung, Bu, kayaknya hampir sama-sama aja nih jurnalnya. Nah, kita lihat alur cara pencatatannya. Ya, ini kesannya banyak ya, Dek ya, kesannya banyak, padahal hitungannya hitungan sederhana nih. Ini karena jurnal aja, jadi kesannya banyak. Kemudian satu lagi, akuntansi untuk cacat. Kalau tadi kan, kalau dia scrap bagaimana, terus kalau dia spoil bagaimana, kalau dia rework bagaimana, atau butuh pengerjaan kembali bagaimana, atau produk cacatnya. Nah, kalau produk cacat beda sama produk rusak ya. Jadi kalau produk cacat, dia produknya memang tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, tetapi walaupun
walaupun secara ekonomis masih dapat diperbaiki, maksudnya gini, biar gampangnya produk cacat itu dia nggak memenuhi syarat langsung ya standar kualitasnya, sehingga kita nggak bisa langsung secara layak langsung jual kayak biasa ya, tetapi sebenarnya dia bisa di rework lagi, jadi artinya bisa dikerjakan kembali sehingga bisa jadi produk cacat ini akan menyerap biaya-biaya tambahan produksi supaya bisa lebih lanjut. Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau seandainya tidak bisa, nah maka tambahan biaya untuk memperbaiki atau menyempurnakan produk cacat ini kita lihat dulu perlakuannya berdasarkan kondisinya. Nah, sama seperti tadi. Jadi akibat dari beberapa kondisi ini bisa berakibat pada cara pencatatan jurnalnya. Biasanya agak berbeda sedikit pada saat kita memperlakukan di akun mana yang kita debit atau akun mana yang kita kredit atau kita catat. Ya, kita lihat yang pertama asumsinya kita anggap produk cacat karena sulit pengerjaan. Bisa jadi produk cacat yang bersifat normal, ini sama ya, produk cacat karena kurang pengawasan. Nah, di sini asumsinya dia itu adalah perusahaan yang memproduksi jenis furniture. Jadi produk yang dihasilkan menggunakan bahan baku particle board, plywood, dan MDF. Nah, ini istilah-istilah bahan baku untuk menghasilkan furniture. Informasi salah satu pesanan yang dikerjakan bulan Maret, nah ini ada kode pesanannya, itu berupa meja kantor berukuran setengah biru sebanyak 150 unit. Untuk pengerjaan pesanan ini perusahaan mengeluarkan biaya bahan 16.875, BTKL-nya. BTKL ini biaya tenaga kerja langsung ya. Untuk mempercepat pengetikan aja saya singkat. BOP, biaya over pabrik ya. Itu 13.125. Dan dari jumlah produk tersebut, nah dari 150 unit ini sebanyak 10 unit dinyatakan produk cacat. Ya, kenapa produk cacat? Karena produk yang tidak memenuhi standar kualitas, makanya kita lihat lagi definisinya. Produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, walaupun secara ekonomis masih dapat diperbaiki lebih lanjut untuk menjadi produk yang berkualitas. Kalau yang tadi rusak kayaknya nggak bisa gitu ya, jadi agak bedanya di situ. Nah, dikatakan di sini apa nih? Sebanyak 10 unit dinyatakan sebagai produk cacat sehingga diperlukan biaya tambahan untuk memperbaiki. Ya, ini biaya BTKL atau biaya tenaga kerja langsung 125.000, biaya over pabrik yang dibebankan 131.250. Nah, ini tinggal masukkan aja deh ke masing-masing asumsi ya perlakuannya. Pertama, kalau perlakuannya bagaimana? Kalau produk cacat karena sulit pengerjaan. Berarti kalau saat dipakai untuk diproses otomatis ya, ini jurnal umum standar biasa, akan muncul produk dalam proses per masing-masing jenis biaya. Dan yang dikredit adalah apa yang berkurang ya. Kalau biaya bahan berarti berkurang persediaan bahan baku langsung. Kalau ada BTKL berarti ini adalah rekening antara ya, itu biaya upah dan gaji sebelum dibayar, biasanya masuk dia di biaya upah dan gaji. Itu 7.500.000 dan BOP dibebankannya berdasarkan tarif ya. Maka ini adalah pembebanan biaya produksi ke dalam proses produksi. Nah, yang kedua, bagaimana kita perlakukan ketika kita mau memasukkan biaya tambahan untuk memperbaiki produk cacat. Karena apa? Karena kan kita lagi membahas tentang akuntansi untuk produk cacat atau produk yang butuh rework lagi ya, atau pengerjaan kembali. Maka pasti ada biaya bahan yang akan bertambah ya untuk bisa kita rework atau kita pengerjaan kembali untuk produk yang cacat ini. Nah, berarti ada dua akun yang akan muncul. Kenapa? Karena dari asumsinya yang akan ditambah adalah BTKL dan BOPD. Butuh pengerjaan lebih lanjut gitu ya. Maka produk dalam proses BTKL itu 125 dari soal nih ya. Kemudian produk dalam proses BOP 131.250. Sedangkan yang dikreditnya sesuai dengan produk yang sudah diproses itu biaya apa yang muncul, itu biaya tenaga kerja langsung, berarti yang dikredit biaya upah dan gaji ya. Dan BOP berarti yang dikredit itu BOP yang dibebankan. Sehingga jurnal pada saat selesai produk tersebut selesai untuk bisa ditransfer ke gudang, maka persediaan produk jadi
kemudian di sebelah debit itu senilai seberapa banyak total biaya produksi. Coba Anda lihat nanti akan ada muncul ya. Nah, hanya yang jadi saja ya. 37 756 250. Ya. Oke, berarti yang beda di mana, Dek? Di bagian produk dalam proses BTKL, beda dengan yang pertama ya, sebelumnya kan 7.500.000. Karena sudah ada tambahan, maka produk dalam proses BTKL pasti sudah terakumulasi jumlahnya menjadi 7.625.000, di situ bedanya. Kemudian produk dalam proses BOP 13.256.250. Ya, akuntansi biaya agak membosankan ya memang, tapi mau nggak mau saya harus paparkan ini ya. Makanya banyak yang udah videonya nggak diaktifin lagi ya. Mungkin ada yang sambil tidur. Padahal tadi di awal kuliah Pak Fazli menyampaikan kalau ikut kuliah itu diharapkan videonya itu untuk menghargai si dosen ya atau siapapun yang sedang berbicara. Attitude itu sangat penting ya. Jadi kalau attitude itu udah nggak ada lagi, ya apa gunanya ya dosen membimbing mahasiswa? Kalau untuk pinter aja sih gampang. Tapi untuk bisa membuat attitude kalian itu lebih baik itu agak susah ya bagi kami ya. Karena kalau ilmu ini kan gampang ya. Kasih bahan, kasih tahu caranya, selesai. Karena kalau udah jadi mahasiswa di universitas negeri, masuknya susah, itu kepintaran si mahasiswa itu udah nggak diragukan lagi. Cuman kemauan mahasiswa yang kurang diragukan ya. Kemauan dia mau belajar itu kurang. Tapi kalau kepintaran kalian, ibu nggak akan menolak sama sekali bahwa kalian semua itu pintar. Yang udah masuk di jurusan akuntansi itu pasti orang-orang pintar. Ya. Karena susah deh masuk akuntansi itu, skornya kan harus tinggi ya. Jadi sayang sekali kalian sangat semangat pada saat mau kuliah, begitu kuliah kalian udah down ya. Semangat untuk mencari ilmu itu udah nggak ada lagi karena mungkin udah terlalu jenuh waktu ujian UN dan segala macam ya. Tapi kan itu no excuse ya. Masalah itu nggak akan mungkin berakhir deh. Misalnya waktu SMA kayaknya masalah kalian adalah gimana cara lulus UN. Waktu kuliah kan ada masalah lain lagi gitu. Jadi jangan harap kalau hidup itu nggak ada masalah, pasti ada masalah. Ngantuk aja tuh masalah kalau waktu kita mau kuliah ya. Jadi kita sendirilah mengendalikan diri kita gimana supaya jangan ngantuk. Terus apa yang harus kita lakukan ketika dosen itu memberikan materi supaya nggak ngantuk. Kita harus motorik kita harus terus bergerak ya, kita catat-catat entah apapun itulah ya, kita sabar-sabar ya untuk mana tahu ada misalnya dari menit pertama sampai menit ke-30 nggak ada yang penting bagi Anda. Jadi Anda mengabaikan. Nah, ternyata 30 menit selanjutnya itu menjadi penting dan Anda karena mengabaikan mungkin sambil tidur ya, sambil nguap ya kan. Ngantuk, konsentrasi nggak pas gitu. Jadi ya begitu jadinya. Makanya kalau kuliah pagi itu diharapkan tidur cukup. Tapi kayaknya sih nggak ada masalah dengan tidur cukup ya, karena kalian umurnya udah 19 ya. Tidur 2 jam sehari juga nggak ada masalah kalau tidurnya nyenyak. Saya juga tadi malam tidur jam 4, sekarang biasa-biasa aja deh. Ya, maksudnya kan kita kan kerjaan itu kan harus sudah terbiasa ya, sesuai di bawah under pressure ya. Misalnya kalau kuliah buat tugas. Kok memang tugasnya harus dikumpulkan besok, ya nggak harus besok gitu. Itu calon-calon akuntan sama auditor nggak ada cerita bahwa pressure waktu itu menjadi halangan ya, tekanan waktu itu menjadi halangan kinerja kalian, itu nggak ada. Kalau memang mau jadi akuntan sejati sama auditor sejati itu jam tidur itu bisa kita sesuaikan. Karena kita base kerja kita kan di laporan ya. Jadi pada saat kita membuat laporan harus selesai. Nah gitu. Kalau di mahasiswa berarti siap nggak siap harus kumpul. Tapi kalau nggak siap efeknya kinerja ya. Makanya harus siap kumpul gitu. Tapi tepat waktu. Ya, jadi attitude yang agak kurang baik sebelumnya mohon diperbaiki ya dengan berjalannya umur kalian ya semakin dewasa. Jadi nggak perlu lagi ditegur-tegur dosen, harus dicek. Misalnya kayak gini kan absen. Nih harus dicek misalnya Zahara. Ada Zahara nggak ya? Mesti? Saya, Bu. Nah, Zahara, kamu lihat di sini ya, kalau saya lihat itu kan semua hadir. 31 orang. Kita lihat partisipan sekarang. Ada berapa, Dek? 30.
Berarti Zahara harus kasih nama sama saya. Berapa orang, Dek, yang nggak hadir? Berapa orang, Zahara? 2 orang, Bu. Nah, nanti setelah kuliah, berarti kan kamu harus capture nih di partisipan untuk membuktikan. Jangan nanti kawan kamu apa ya? Oh, saya tadi ada masuk, so saya ini. Jadi nggak ini ya. Jadi memastikan bahwa yang 2 orang ini nggak ikut Zoom, berarti nanti tinggal saya tolak absen. Ini absennya absen semua nih. Nah, ini absen semua. Nah, nanti tinggal kamu tanya yang 2 orang ini. Jadi tugas Zahara cuman, Bu, A keterangannya nggak ada keterangan misalnya. B keterangannya udah masuk Zoom tapi terkeluarkan. Atau C misalnya kalau ada lagi. Tapi ini karena 2, berarti kamu japri yang 2 orang ini. Siapa yang di 2 orang ini tidak hadir ya? Zahra ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Siap, Bu. Nanti japri saya. Karena salah satu tugas si Komting ini kan dia pemegang amanah dari dosen. Dosen mendelegasikan hal sifatnya teknis. Jadi bukan lagi si dosen ya teknis satu-satu lihat sini siapa ya nggak hadir dari 31 orang 2 nggak ada nih. Bukan dosen, udah si Zahra. Jadi Zahra itu bukan dalam arti tukang ngadu, nggak deh, emang tugas dia. Jadi kadang-kadang kita kalau sebagai pengawas itu nanti kalau jadi auditor kalian pasti sangat memahami, atau jadi akuntan. Kita itu memang di posisi yang banyak dibenci karena mengikuti peraturan, ngerti ya? Dibenci orang yang nggak suka peraturan. Nah, itu harus siapin mental tuh. Karena kita profesional ya, jadi kita independen ya. Kalau lu nggak ikut peraturan ya kita adukan gitu. Adukan, bukan kita ngaduin sesuatu yang tidak benar. Artinya bukan menjelek-jelekkan intinya ya. Jadi misalnya prosedurnya harusnya A, tidak dilakukan. Pasti pimpinan siapapun level di atas kita yang sifatnya pengawasan pasti akan bertanya kepada yang dia delegasikan. Misalnya saya kayak Zahra ya, Zahra ini kan ada 2 orang. Zahra siapa aja? Aduh Bu, nggak tahu, nggak bisa. Ya, kok udah pegang amanah nggak bisa bilang nggak tahu. Harus ini Bu gini. Jadi sebelum ini kita udah tahu bahwa kita yang mengkoordinir kelas. Terus nanti kalau PR ada yang belum dikumpul, Zahra tugasnya. Jadi bukan dosen yang satu-satu, misalnya dari 31, harusnya 31 nih. Kenapa yang baru submit misalnya ya ada 10 orang. Nah, nanti kan Ibu pasti bilang, Zahra, itu kok cuma 10 orang yang submit, coba kamu japri semuanya, yang sisanya itu, kenapa dia nggak submit, misalnya gitu. Atau UTS, kenapa nih, ini. Nah, jadi Zahra, jadi bukan masing-masing individu tiba-tiba WA saya, entah masing-masing gitu, jadi agak ribet gitu. Jadi kalau kita koordinir, jadi tahu, terus kita jadi tahu solusinya. Misalnya, Bu, rupanya si A, ini Bu alasannya, dan tentu saja alasan yang memang jujur ya, karena untuk apa, hanya gara-gara absen online kita berdosa besar ya, nggak perlu. Misalnya, Bu saya nggak ikut kuliah Bu, karena ya nggak ikut gitu, misalnya nggak ada keterangan, ya udah palang, karena kan kalian punya 4 kali ini ya, 4 kali diperbolehkan ya untuk bisa ikut final ya, kan 75% minimal kehadiran. Jadi kalaupun tidak hadir, kalau memang tidak hadir karena yang nggak hadir aja, ya nggak usah kalian absen online. Ya nggak usah aja absen online ya, karena memang nggak ikut kuliah Zoom. Jadi dibutuhkan kejujuran dan komitmen. Oke, kita lanjut lagi. Ini karena takut ibu lupa, makanya di pertengahan Ibu bilang ke Zahra ya, jangan nanti pas Ibu udah leave, udah stop kuliah, udah lupa. Nanti pas Ibu tanya di WA, oh lupa Bu. Jadi kita nggak bisa balik lagi kemari gitu ya kan, nggak bisa kita buktikan. Karena pernah ada di kelas sebelah, si Komting padahal udah kali keberapa, ya seperti itu, lupa. Bayangkan ya, Ibu lupa, Komting lupa, jadi siapa yang harus kita harapkan ya kan? Nah, harusnya Komting itu selalu ingat apa tugasnya. Pertama, mengingatkan, misalnya begitu dia masuk, bukan dosen yang ingatkan di WA ya, misalnya dilihat, kawan-kawan kok baru 15 orang misalnya gitu. Pagi-pagi udah ingatkan, kawan-kawan jangan lupa ya, misalnya join gitu. Nah, atau apa, PR misalnya besok batas waktunya. Sekedar mengingatkan nggak apa-apa, karena bisa jadi kawan lupa ya kan. Ya, kita yang mengingatkan, itulah tugas kita supaya nanti kelas ini sama-sama lulus gitu. Jangan jangan sampai kita itu tidak satu tim dalam kelas ini. Jadi satu tim dalam kelas bukan dalam hal menyontek bersama-sama ya. Jadi satu tim dalam kelas itu sukses bersama-sama. Sukses bersama-sama kan berarti butuh proses. Prosesnya harus membuat tugas, PR, ikut ujian ya kan.
Nah, tugas kita sebagai teman mengingatkan untuk si kawan ini ikut buat PR, ikut kuis tepat waktu, tugas selesai gitu. Kalau nggak bisa, mungkin kita bisa ajarkan, misalnya dia segan tanya sama dosen, ini gimana ya cara penyelesaian. Bukan kita berikan salinan dari tugas yang sudah selesai. Nah, itu kalau mau kawannya juga sukses ya. Oke, jadi nanti selebihnya boleh Anda lihat di buku ini ada beberapa asumsi juga ya. Nanti waktu untuk sistem metode harga pokok proses itu agak berbeda sedikit, tapi nggak sempat lagi. Boleh Anda baca-baca di buku. Tapi intinya Anda sudah tahu bahwa akuntansi untuk kehilangan dalam proses ini memang dia difokuskan pada pencatatan ya, penjurnalannya. Jadi mau nggak mau harus baca bukunya nih Dek, nggak bisa cuman lihat saya mengajar aja ya, lihat PowerPoint, tapi yang detailnya itu di buku. Karena di PowerPoint ini kan dia nggak ada penjelasan ya langsung gitu ya kan, karena nggak mungkin dimasukkan semua isi buku di dalam PPT ya, PowerPoint ya, bukan nggak sempat, tapi jadi terlalu banyak sekali, bisa ratusan PowerPoint ya halamannya. Jadi detailnya boleh kalian cek di buku yang menjadi referensi utama. Boleh dilihat di RPS apa saja referensi utama, baik yang boleh menggunakan buku terjemahan bahasa Inggris ya, boleh menggunakan buku bahasa Indonesia yang karangan orang Indonesia, boleh juga kalau memang materinya sama. Baik, saya rasa cukup ya hari ini, karena sebentar lagi saya juga ada kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.